dan juga kepada RCTI Plus karena sudah berkolaborasi menyukseskan kegiatan MNCS Stock Trading Bootcamp ini. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang belum kebagian seat di webinar ini, silahkan bisa nonton live streaming di RCTI Plus. Silahkan ajak teman-teman Bapak, Ibu untuk streaming sekarang juga sebelum materinya dimulai, karena sayang banget kalau ketinggalan. Nah, berbicara tentang materi, hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik tentunya, dengan narasumber yang pastinya sudah handal di bidangnya juga. Nah, materinya apa sih? Materinya yaitu 3 warna uang untuk hidup ideal. Nah, 3 warna uang yang saya tahu ini ada warna merah, kemudian biru, hijau. Nah, apakah warna-warna ini merupakan warna yang akan dibahas nanti oleh narasumber atau mungkin lebih menarik? Nah, kemudian juga ada tentang perencanaan keuangan yang selama ini kita gunakan sehari-hari, apakah sudah menuju untuk hidup ideal nih, atau nanti akan dibahas langsung sama narasumber yang ahli di bidangnya. Nah, hari ini MNCS Stock Trading Bootcamp kedatangan narasumber yaitu Mas Gusnul Pribadi selaku co-founder Juara Finansial dan juga selaku praktisi keuangan syariah. Halo Mas Gusnul. Halo Mbak Cindy. Halo Mas Gusnul, apa kabar Mas Gusnul? Baik, Alhamdulillah. Suara saya kedengaran ya, jelas ya? Kedengaran jelas, Alhamdulillah. Mas Gusnul, monggo nih, silahkan materinya disimak Mas Gusnul. Oke, langsung nih ya. Pas banget Mbak Cindy tadi nyebutin 3 warnanya. Tahu banget ya, 3 warna yang disebutin sama Mbak Cindy tadi, kalau nominal di duit Indonesia, itu duit-duit yang paling gede nilainya. Jadi, iya. Menarik banget nyebutinnya pas 3 itu ya. Dan iya, karena semua orang taunya warna itu yang paling besar nih ya. Oh iya Mas Gusnul, saya lupa nih. Sebelum dimulai materinya, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir bergabung di webinar dan live streaming RCTI Plus, saya mengingatkan, saya memberitahukan nih ada kabar gembira untuk kita semua. Jadi kabar gembiranya apa sih? Yaitu ada beberapa giveaway untuk 9 pertanyaan terbaik nanti akan dibagikan oleh Tetra atau komunitas teman trader, dan juga akan ada hadiah top up rekening efek senilai Rp100.000 dari PT Bursa Efek Indonesia untuk jawaban terbaik di sesi kuis nanti. Jadi untuk teman-teman, silakan yang mau bertanya, ketik pertanyaannya di fitur Q&A, nanti akan kita bahas bersama dan dijawab langsung oleh Mas Gusnul ya. Setelah itu nanti ada pertanyaan terbaik yang akan diumumkan oleh admin MNC Sekuritas di Instagram MNC Sekuritas. Gitu. Monggo Mas Gusnul dilanjutkan. Oke, ya buat teman-teman yang udah hadir di 4 seri sebelumnya mungkin penasaran ya, ini kenapa ada logo juara ini di atas sini, iya. Ya, yang teman-teman udah kenal kan Tetra, Sahamologi, MNC Sekuritas, apalagi. Nah, kali ini juara muncul gitu ya, dan apa sih yang mau dibawakan oleh juara? Yuk, saya izin share file saya dulu ya sebentar. Oke, boleh Mas, monggo. Baik, sebelum saya mulai, saya mau cerita dulu bahwa di sebuah eksperimen sosial yang diadakan oleh sebuah bank swasta, ya, itu dikumpulkan ada 50 orang yang masing-masing dibekali dengan balon warna-warni. Ya, mereka dikumpulkan di satu tempat, dan ketika mereka sudah berkumpul, lalu ada announcer ya, ada announcer di dalam ruangan itu. Kemudian announcer itu dia mengumumkan sesuatu. Dia bilang, lepaskan satu balon untuk setiap keinginan yang kamu punya. Ya, jadi setiap orang memegang beberapa balon dan announcer-nya bilang silahkan lepaskan untuk setiap keinginan yang kamu punya. Akhirnya dibacakanlah beberapa keinginan-keinginan yang saya yakin teman-teman semua di sini familiar ya. Contohnya apa sih? Teman-teman, balon itu kemudian ditukar dengan banyak keinginan ya. Announcer-nya mulai bilang ngopi bareng teman. Ya, lalu beberapa orang melepaskan balon-balon itu, ya, lalu update style berpakaian, ada solo traveling buat refreshing, suka belikan mainan untuk keponakan, ya, bahkan nabung untuk modal nikah. Ya, satu demi satu balon itu dilepaskan oleh mereka-mereka yang merasa punya keinginan ini. Tanpa mereka sadari, teman-teman semua, bahwa masih banyak keinginan yang belum mereka dapatkan, ya, banyak keinginan yang belum mereka dapatkan. Contohnya apa?
ketika beberapa orang sudah kehilangan balon yang mereka pegang, kemudian announcer-nya masih melanjutkan lagi pendidikan yang terbaik untuk anak masing-masing. Lalu mengajak orang tua untuk melakukan perjalanan rohani, ya. Lalu mengumpulkan uang untuk modal usaha. Dan teman-teman bisa tebak, beberapa orang, banyak bahkan, sudah kehabisan balon yang mereka miliki. At the end of the day, di akhir sesi siang itu, sosial eksperimen itu, ternyata 85% berharap masih punya balon untuk ditukar dengan hal yang lebih penting dibandingkan apa yang tadi mereka sudah terbangkan ke atas. Nah, teman-teman pasti bisa tahu ya, apa sih maksud balon dalam hal ini? Yes, benar banget. Ya, ini sebenarnya mewakili balon-balon itu adalah uang yang kita miliki. Ya, betapa banyak, dan ini hasil survei sosial eksperimen ini bilang 85% dari orang kehabisan uangnya sebelum masa-masa tujuan-tujuan yang penting itu datang. Nah, hari ini juara hadir untuk memberikan satu insight ya. Saya nggak tahu ini seharusnya jadi prequel atau sequel ya buat teman-teman traders yang hadir gitu ya. Karena topiknya we going basic teman-teman. Kita going basic ketika kemarin 4 hari Om Luke, Bro Jack, Mas Satrio bahas something interesting gitu ya. Ini hari ini kita going basic. Nah, saya nggak tahu ini akan jadi sequel dari kemarin atau justru jadi prequelnya. Dan apapun itu teman-teman, kita ingin semua orang bisa jadi juara. Juara dalam hal apa? Juara dalam hal mengelola keuangan kita masing-masing. Oke, hari ini topik yang kita mau bahas bareng-bareng adalah 3 colors of money, 3 warna uang for ideal life, untuk hidup yang ideal. Nah, benar banget tadi Mbak Cindy udah bilang ya, 3 warnanya itu exactly merah, biru, dan hijau. Ya, cuman dalam hal ini teman-teman, kita bukan lagi mau ngomongin tentang nominalnya, merah, biru, dan hijau. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengatur keuangan kita hanya dengan memisahkan warnanya. Ya teman-teman, dari hasil trading yang kemarin kita udah pelajari, tentunya itu sebagian dari kita memanfaatkan itu sebagai source of income kan. Nah, lalu kemudian apa yang kita lakukan dengan hasil tersebut? Nah, malam inilah insya Allah yang akan jadi jawaban buat kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat kesempatannya. If you're viewing the world through a straw, just imagine what we are missing. Hari ini anggap saja kita sedang membuang sedotan yang selama ini mungkin kita gunakan untuk melihat dunia. Dan kita akan temukan banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari, banyak hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Teman-teman, hidup punya banyak pertanyaan. Sejak kita kecil sampai nanti kita dewasa atau tua gitu ya, hidup punya banyak pertanyaan. Masa-masa muda udah berlalu, udah lewat lah ya. Tapi masa depan masih menyisakan banyak sekali pertanyaan. Kenapa? Karena kita akan dibersamai oleh diri kita di masa lalu. Maksudnya apa? Dulu kita anak kecil, teman-teman. Sekarang beberapa dari kita di sini punya anak kecil. Dulu kita remaja. Sekarang ada dari Anda yang punya anak remaja. Ya. Dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, kalau teman-teman yang hadir hari ini merasa bahwa kita punya kehidupan yang baik, bisa nonton webinar malam hari ini, begitupun teman-teman yang di RCTI Plus bisa akses internet, mungkin teman-teman sedang ngopi sekarang, we have a good life. Itu adalah karena ada seseorang di masa lalu yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dalam kehidupan dia. Ya, kita tahu dia adalah orang tua kita masing-masing. Nah, pertanyaan apa yang dulu diajukan pada orang tua kita? Ini dia kira-kira. At their early moment, waktu awal-awal mereka menikah dan memiliki kita semua sebagai anak, maka pertanyaan-pertanyaan ini muncul ya. Bagaimana kemudian saya mengembangkan uang untuk masa depan, untuk anak saya ini? Pendidikan seperti apa yang saya mau berikan buat anak-anak? Berapa jumlah anak yang saya akan miliki? Lalu muncullah satu momen yang sekarang kita kenal sandwich moment. Sandwich moment ini adalah satu momen ketika di saat yang sama kita punya anak,
kita biayai diri kita sendiri, tapi di saat yang sama kita juga masih memiliki orang tua yang mungkin kita perlu biayai. Maka pertanyaan ini muncul, saya perlu penghasilan tambahan nggak ya? Mungkin teman-teman join kemudian di komunitas Tetra, kayaknya saya perlu income tambahan nih di sini nih. Atau mungkin perlu nggak sih saya lindungin penghasilan saya atau bisnis saya ini agar sustain, agar bisa bertahan bahkan bertumbuh. Bagaimana kemudian saya bisa mencukupi kebutuhan orang tua atau mertua. Dan pertanyaan standar sekarang ini ya, ada yang lagi naik kelas, ada yang mungkin masuk ke jenjang yang baru, ya lagi butuh-butuhnya uang pendaftaran ulang, ya kan? Nah, bagaimana saya membiayai sekolah anak saya? Dan kemudian hadirlah masa yang mungkin sebagian besar teman-teman di sini sedang nantikan. Mungkin kalau biasanya ya, kalau lihat demografisnya yang ada di Tetra ini mungkin masih umur-umur yang sandwich tadi ya. At your retirement moment, ya, well, ini pertanyaannya dulu ditanyakan sama orang tua kita, apakah saya punya perlindungan kesehatan yang cukup? Apakah masih ada orang yang bergantung hidup pada saya ketika itu? Dan apakah penghasilan saya masih penting? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman yang muncul dulu, dan orang tua kita sudah menjawabnya dengan baik, sehingga ada kita hari ini. Ya, we're doing good. We have a great school. Teman-teman bisa nyaman lah pokoknya. So, malam ini giliran kita, Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk menjawab pertanyaan yang sama, namun dalam situasi yang jauh apa sedikit berbeda ya. Kenapa? Pertama, shopping habit. Ya, dulu kalau mau shopping gitu kan, kita harus, mungkin ya orang-orang zaman dulu kalau mau pergi belanja itu kan harus preparation, kemudian dia harus keluar rumah dan seterusnya. Sekarang, mall-nya dibawa ke dalam layar smartphone kita. Jadi gaya belanja sekarang dan dulu udah berbeda, teman-teman. Lalu kemudian tentang kenaikan biaya sekolah. Ya, kita tahu kenaikan biaya sekolah ini mungkin boleh dibilang eksponensial ya. Naiknya udah entahlah. Belum lagi tentang biaya kesehatan. Ya, tentang biaya kesehatan. Biaya kesehatan kalau zaman dulu, orang tua kita zaman dulu, kakek-kakek ya, itu kalau misalkan sakit pinggang, sakit encok gitu ya, ya udah dibalur-balur sesuatu ya, mohon maaf kalau misalkan waktunya meninggal ya meninggal gitu, tahu-tahu. Tapi sekarang kita sakit punggung, sakit pinggang, ya lalu dibawa ke ahli spinal gitu ya, dicek ternyata ada saraf kejepit, KNP di lumbar berapa gitu ya, lalu dioperasi ya, operasinya perlu biaya ratusan juta. Nah, hal-hal itu berbeda gitu ya. Nah, so teman-teman, pada dasarnya uang itu netral. Lalu apa yang menyebabkan kita perlu tahu bagaimana mengelola dengan cara yang sederhana, ya? Karena pastinya banyak sekali metode pengelolaan uang yang justru membuat kita enak sendiri gitu ya. Misalkan ada yang harus mencatat, nggak salah sih dengan itu, dengan mencatat pengeluaran. Tapi beberapa orang jadinya tidak tahan ya karena, aduh masa sih semuanya dicatetin gitu ya. Ada gitu. Itu bukan metode yang buruk juga. That's a classic dan great method gitu ya. Well, uang netral, keberadaannya tidak selalu membuat senang, dan ketiadaannya juga tidak membuat seorang akan selalu sedih. Ya. Nah, kenapa ini jadi penting di komunitas traders, teman-teman? Karena kadang-kadang teman-teman kan dapat duit jebret langsung banyak. Nah, disitulah skill ini diperlukan. Apa yang akan kita lakukan dengan uang yang banyak ini? Ya, ini yang mau kita bahas. Oke, ya teman-teman. Mungkin kalau buat teman-teman yang gamers gitu, mungkin akan paham. Saya ambil satu contoh game For Honor ini, bahwa 3 warna uang ini mirip fungsionalitasnya dengan 3 macam heroes yang ada di For Honor ini ya. Dan mungkin game-game serupa juga sama ya. Ada Vanguard ini boleh dibilang dia seimbang ya, kemampuan offense dan defense-nya itu seimbang. Dia untuk pemain pemula ya biasanya pilih heroes yang ini ya karena kemampuannya seimbang.
terus bisa semuanya, ya. Lalu ada di sini assassins, ya. Assassins ini sesuai namanya dia pembunuh cepat dan mematikan. Jadi kemampuan offense-nya itu sangat tinggi, dan itu trade off-nya biasanya energinya itu kecil gitu ya, level energinya cepat mati gitu loh, kalau diserang dikit cepat mati. Jadi kalau assassin sih harus hati-hati kalau dia duel ya, nangkis serangan itu harus benar-benar hati-hati. Jadi dia risky, their life is risky, but dia punya kecepatan serang yang tinggi. Ya heavies ini kayak apa namanya ya, artilerinya lah ya. Dia kemampuan bertahannya yang kemudian luar biasa. Jadi dia resisten sama kerusakan, nggak gampang rusak gitu. Secara level energi kalau di games itu juga gede, ya levelnya gede. Dan tapi dia lambat dalam kecepatan. Ya, nah ini yang nanti akan kita bahas, Three Colors of Money atau Three Colors of Heroes ini. Yuk kita mulai dari warna yang pertama. Ya, warna yang pertama ini yang tadi Mbak Cindy bilang ya, warna favorit semua orang nih, warna merah ya, karena kebetulan di Indonesia ini nominal terbesar 100 ribuan tuh warnanya merah. So, ya warna merah ini bukan tentang nominalnya 100 ribu, tapi warna merah ini mewakili ketika uang itu dipakai untuk membeli sebuah kenyamanan, teman-teman semua. Ya, apa aja yang ada di dalam kenyamanan itu, rumusnya gini aja deh. Semakin banyak dibelanjakan, seharusnya kehidupan seseorang akan semakin nyaman. Ya, semakin banyak dibelanjakan, seharusnya atau pengennya karena pembelanjaan itu hidup seorang akan makin nyaman. Seperti teman-teman bisa lihat di slide, antara lain itu ada kendaraan, gadget, rumah, ya, sekolah. Artinya normally, dalam kondisi normal, ketika itu dibelanjakan untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan, lebih banyak jumlahnya, harusnya lebih nyaman, gitu ya. Oke, yuk kita akan masuk di bagaimana kita kemudian membagi. Teman-teman, berapapun income yang kita dapatkan ya dari hasil mungkin bisnis, kerja, bahkan hasil dari trading, kalau kita anggap itu sebagai sumber income, maka beginilah Three Colors of Money itu mengelolanya. Nah, persentase yang teman-teman akan lihat itu bukan persentase yang fix ya. Ini hanya sebagai panduan bahwa beginilah cara uang dikelola dengan versi mudah. Yang pertama tentunya di Three Colors of Money ya, mazhabnya itu mazhab charity duluan gitu ya. Charity duluan di awal ya. Jumlahnya terserah, saya pakai angka di sini 10% ya. Asumsinya teman-teman yang muslim zakatnya 2,5%, sisanya sedekah, atau mungkin kalau ada mau ngasih orang tua atau mungkin kondangan dan sebagainya, ya silahkan pakai pos yang ini. Artinya hanya 90% yang kemudian kita bisa kelola. 90% ini yang pertama adalah kita gunakan untuk pengeluaran hari ini. Ya. Dan apa aja yang jadi pengeluaran hari ini? Kita akan bahas. Kalau ada hari ini, maka ada pengeluaran masa depan. Nah, kalau 90%-nya saya habiskan untuk hari ini semuanya, maka 0% untuk pengeluaran masa depan. Ya, we're going classic ya teman-teman ya. Ini hal yang sangat klasik ya. Ini seperti restart lagi, basic yang sebenarnya kita semua tahu. Somehow ada aja orang yang kemudian bermasalah dalam hal keuangannya. Ya, kita lihat sekitar sekarang. Berapa banyak teman-teman ketemu orang yang bermasalah dalam hal keuangan, ya. Sambil kalau mau tulis di kolom chat buat jawaban, kolom chat ada ya, atau Q&A ada dong di sini ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Banyak sekali. Berapa orang yang ketika kita ketemu, mereka mengeluh bahwa mereka punya situasi yang perlu diselesaikan dalam hal keuangan, ya. Artinya gini, kita tahu bahwa kita harus melakukan A, B, C, D, yet masih ada aja orang yang bermasalah kehidupannya dalam hal keuangan. Ya. Oke, bagaimana kalau pengeluarannya saya turunkan jadi 80%? Maka ada 10% untuk persiapan masa depan. Bagaimana kalau 70? Ada 20. Nah, di Three Colors of Money kita gunakan angka 60%. Ya, angka 60% ini juga sesuai dengan rekomendasi OJK ya, tentang sikapi uangmu, yaitu angkanya 60%. Yuk kita akan lihat. Artinya ada 30% yang kita kemudian akan alokasikan untuk persiapan masa depan.
Oke, 60% ini maksimal, kalau 30%-nya minimal. Ya, tadi saya sekilas udah lihat pertanyaan tentang di mana saya tempatkan dana darurat. Ya, nanti kita akan bahas tuh. Oke, di layar sekarang kita lihat beberapa pos pengeluaran yang boleh saya bilang kekinian gitu ya. Pos-pos ini mungkin nggak ada like 5 tahun yang lalu gitu ya. Tapi ini jadi ada sekarang ya. E-wallet ya, e-wallet diisi dengan budget tertentu untuk keperluan tertentu. Saya ngobrol dengan beberapa klien ternyata untuk jajan ya mereka masukkan itu di e-wallet. Jadi mereka nggak boleh ambil kecuali dari e-wallet tersebut. Ada mungkin yang punya cicilan, pulsa internet dan subscription ya mungkin di Spotify ya atau podcast-podcast yang lain. Asisten rumah tangga buat beberapa orang masih diperlukan. Membership ya walaupun sekarang lagi pada cuti pastinya ya untuk fitness. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang masuknya secara online ya seperti ada kelas yoga online mungkin. Belanja harian ya ini belanja sayur dan seterusnya ya. Ini saya nggak bacakan satu-satu atau sekilas aja ya. Mungkin teman-teman ingin capture untuk sekedar panduan boleh, walaupun mungkin ada yang nggak ada di layar. Belanja bulanan di hypermarket, makan siang kalau nggak disiapin kantor, perawatan kecantikan buat ibu-ibu ya, ngasih orang tua kalau mau lebih di luar yang 10% tadi. Kemudian ada hiburan, ini juga nge-mall udah jarang ya sekarang ya. Sewa kontrak rumah ya, transportasi, dan kalau ada pengeluaran tahunan silahkan dibuat disebulankan ya. Nah ini saya ada satu contoh aja. Contoh ini angka rough aja, angka kasar. Ya, poinnya adalah saya punya total pengeluaran 18 juta dari contoh yang kita lihat bareng-bareng di layar. Nah, beberapa dari teman-teman mungkin, ya Mas, ngitung lagi dong, suruh bikin anggaran. Enggak, tenang. Three Colors of Money tidak mengajak kita untuk berhemat. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman ahli berhemat, saking ahlinya, maka teman-teman tidak berpikir untuk menambah penghasilan. Karena berapapun penghasilannya akan cukup. Ya, kenapa? Karena Anda ahli berhemat. Ya, so this is not about berhemat gitu ya. Ini tentang bagaimana kita mengatur, ya, bagaimana kita mengatur keuangan. Jadi yang kita barusan lihat itu kita perlukan boleh dibilang hanya di awal aja. Itu hanya snapshot atau potret dari current financial situation yang teman-teman punya sekarang ini. Kenapa ini jadi penting teman-teman? Karena gini, kita mau lihat seberapa merah sih, ya seberapa merah uang kita ini, kondisi kehidupan kita seberapa merah. Ibaratnya kalau medical check up, kolesterolnya itu seberapa gede dari borderline gitu, seberapa dekat sama borderline atau indikator yang lainnya. Nah, ada mungkin yang merah darah, merah marun atau merah muda mungkin. Nah, patokannya apa? Patokannya adalah angka 60% tadi itu. Artinya, kalau total pengeluaran tadi 18 juta dan total penghasilan average misalkan dari teman-teman mungkin yang full time trader gitu ya, penghasilannya in average 30 juta gitu, maka boleh dibilang 60%, nah ini angka yang ideal tadi. Di atas itu then boleh dibilang ada warning, ya ada warning dikit gitu ya. Nggak sedikit peserta dari webinar ini atau klien-klien saya yang punya persentase ini di atas 100% teman-teman. Nah dari situ kita meyakini satu konsep rezeki gitu ya, walaupun jangan dipakai buat ngeles juga sih ini ya, bahwa inilah bukti bahwa rezeki itu dari Allah itu ada gitu ya. Gaji 30 juta, tapi pengeluaran selalu 40 juta dan hidup aja sampai sekarang gitu ya. Berarti ngapain kita hitung? Nah nggak gitu juga ya. Kita perlu hitung berapa kita capture kondisi hari ini. Nah apa sih gunanya? Ya nanti kita lihat. Karena kita masih punya pos-pos untuk masa depan, ya pos-pos untuk persiapan masa depan ini. Oke, nah dua hal yang harus kita hitung nanti di pos masa depan adalah depan itu ada dua ya, jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka panjang nanti kita akan bicara tentang investment untuk
pendidikan anak yang mungkin masih 10 tahun lebih, pensiun kita masing-masing, ibadah haji, dan lain-lain. Sedangkan jangka pendek itu adalah emergency fund. Kenapa jangka pendek? Karena emergency selalu terjadi di masa depan. Tapi kita nggak tahu kapan. So, kita mesti anggap bahwa itu terjadi dalam jangka yang sangat pendek. 1 menit ke depan, 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, kita nggak tahu. Nah, ada satu idea lah ya, ada satu insight bahwa jangan juga kita beranggapan semakin besar income kita, maka karena di sini 60%, saya boleh dong belanja lebih. Nggak harus gitu juga, teman-teman. Karena proporsi uang merah idealnya itu semakin kecil. Jadi kenaikan income tidak harus membawa kita menuju kenaikan gaya hidup. Ya, apa dong yang dinaikkan? Nah, uang biru dan uang hijaunya yang kita belum bahas ya. So, today's challenge, same questions, different way to answer. Ya, kenapa different? Teman-teman, hari ini kita kenal ada istilah sandwich generation. Ya, generasi ini dulu nggak ditemui. Kenapa? Akhir abad 20 barulah bermunculan sandwich generation ini. Siapa sih sandwich generation ini? Ini adalah orang-orang yang jadi sandwich itu maksudnya seperti roti lapis gitu ya. Ada daging di tengahnya, ada roti bagian atas dan roti bagian bawah. Daging di tengah itu kita, artinya kita harus membiayai diri kita sumber penghasilan, kita sumber income buat diri kita sendiri. Di saat yang sama kita juga sumber income buat anak kita masing-masing. Di saat yang sama kita juga jadi sumber income buat orang tua kita masing-masing. Ya. Fenomena ini terjadi karena beberapa orang di era sekarang ini menikahnya mundur ya. Menikahnya mundur, jadi ketika di saat yang sama, ketika menikah dan baru punya anak, mereka masih punya anak kecil, sementara masih ada orang tua yang mungkin perlu dibiayai kehidupannya karena bisa jadi mereka tidak menyiapkan pensiunnya dengan baik, atau memang situasi sekarang yang membuat pensiun yang dulu mereka siapkan juga tetap kurang jadinya. Ini dulu nggak ada. Kenapa? Karena orang-orang dulu menikah muda ya. Jadi ketika bapaknya pensiun, ya, ketika dia kerja, most likely orang tuanya masih kerja juga, masih aktif, ya. Dan dia udah punya anak, artinya dia nggak harus membiayai orang tuanya, ya. Jadi yang jadi different situation adalah consumerism is the society's religion. Ya, makanya tadi saya sempat sampaikan, nggak harus loh ketika income kita naik, kemudian kita harus menaikkan juga pembelian kita agar stay di 60%, nggak harus juga. Nah, somehow ini ada di mana-mana ya. Kita lihat bahwa perubahan dari kebiasaan konsumsi, ya, ini biasanya berubah ketika pemasukan bertambah. Ya, ini yang kita perlu tahan. Terutama untuk barang-barang yang memberikan kepuasan emosional. Ya, hari ini apa nih? Hari ini nih. Sepeda ya. Sepeda. Ya, hati-hati ya buat yang lagi demen sepeda. Kalau udah lihat meme-nya ya, sebentar lagi musim naik kuda. So, sebenarnya kalau di barang-barang pokok itu boleh dibilang nggak ada kenaikan pengeluaran yang signifikan. Jadi kita perlu aware banget sama yang namanya barang-barang yang memberikan kepuasan emosional, ya. Walaupun mungkin saya pernah bukan di debat ya, tapi Mas, terus apa yang salah? Nggak apa-apa lah saya tambah pengeluaran sedikit ya. Saya kan mau apresiasi diri, ya yang penting kita tahu batasan-batasannya ya. Oke. So, nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah. Asal kita tahu seberapa maksimal batas kita untuk pengeluaran yang tadi itu. Nah, yang perlu diperbaiki, intinya jangan sampai kita terjebak di lingkaran consumerism. Ya, dalam bentuk satu hal aja deh yang saya mau garis bawahi. Cicilan yang melebihi rasio wajar. Ya, teman-teman, seingat saya sampai sekarang ya, masih ada batasan 30% untuk maksimal cicilan gitu ya. Masih ada batasan itu. Biasanya banyak dari kita untuk kita bikin slip gaji
dengan angka tertentu untuk masuk di biar kredit limitnya bisa naik atau di approve ya. Nah itu nanti jadi pertanyaan ya. Kemudian kalau saya punya cicilan, apakah berarti uang merah saya yang berkurang, cicilan saya 30% misalkan, uang merah kurang, atau saya boleh ambil uang biru. Nah ini menarik nanti buat dibahas. Jadi teman-teman, jangan sampai kita terjebak di industri-industri ini, karena the whole industry is designed to make you spend more and more. Ya, ada McKinsey Institute, sebuah perusahaan konsultan menyarankan untuk membuat produk yang jangan one size fits all gitu. Jadi produknya mesti yang customized biar apa? Biar kalau misalkan dia beli produk yang one size fits all, beli satu produk bisa semuanya, maka boleh dibilang nggak ada lagi purchasing, nggak ada lagi pembelian. Jadi harus ada, kalau mau beli ini harus nambah ini, beli ini harus nambah ini. You spend more and more. Ya, banyak cerita lah tentang ini ya. Bahkan AC mobil pun sekarang didesain usianya lebih pendek ya daripada AC-AC zaman dulu. Sehingga mungkin beberapa dari Anda merasa kok AC saya 2 tahun, 3 tahun udah seperti ini ya. Karena memang itu mengejar harga mobil yang affordable ya, sehingga ada komponen-komponen yang harus diperpendek umurnya. Well, kita setuju ya bahwa media lah yang kemudian menjadi sumber dari tren terkini. Ya, kita ingat, yuk kita nostalgia ke masa lalu, di mana ikan lohan, ya, lovebird, tanaman ini, gelombang cinta yang harganya bisa luar biasa, gelang power balance ya, sampai foto presiden pakai gelang power balance aja bisa jadi barang jualan ya. Ingat ya waktu itu ya. Batu akik, dan sekarang sepeda. Sepeda sebenarnya pernah ngetren ya, fiksi ya. Sekarang udah ngetren lagi dengan sepeda lipat merek tertentu itu. Well, that's media. Yang membuat ketika kita beli sesuatu, kita didesain untuk menjadi happy. Ada lonjakan endorfin, seperti kalau kita lihat ya bahwa ada orang yang memakai psikotropika, mereka bilang mereka ketagihan. Efeknya sesaat, ketika hilang, ada yang hilang. Jadi harus munculkan lagi endorfinnya itu dengan cara beli lagi dan beli lagi. Ya, ini hal penting yang perlu kita garis bawahi di bagian uang merah ini, teman-teman, ya, agar kita kemudian bisa ngontrol. Ini tadi seperti Vanguard ya, dia skill ini sangat dia imbang ya. Ketika teman-teman bisa nguasain ini, maka most likely everything will be fine. Ya, everything will be fine. Tanpa harus punya skill khusus di dua warna uang yang lain. Ya. Oke, kita udah bahas tentang ketergantungan tadi. So, how to adjust? Ini beberapa tips ringan aja, teman-teman. Pilihlah kategori yang bisa dikurangi tanpa kita merasa terbebani. Ya. Dari yang tabel tadi, mungkin teman-teman udah screenshot. Coba cari kategori, itulah gunanya screen capture, itulah gunanya screenshot financial maksud saya, agar kita bisa kenali mana-mana saja pengeluaran-pengeluaran yang bisa dikurangi tanpa terbebani. Ya, ini buat teman-teman yang ketika menghitung ternyata punya rasio di atas 60%, ya, bahkan di atas 100%. Nah, kalau susah, coba kita pikirkan ketika terjadi musibah atau kalau terjadi musibah, 5 barang apa yang akan diselamatkan. Nah, itu akan menjadi priority kan. Nah, artinya di luar itu bisa jadi less priority. Dan kita lakukan revisi budget dari pengeluaran yang posnya prioritas terakhir. Ya, jadi setelah teman-teman susun prioritasnya, kurangi dari yang prioritasnya terakhir. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi insight untuk agar uang merahnya nggak terlalu merah. Oke, sekedar recap sebelum kita masuk ke uang biru, kita recap dulu uang merah. Jadi berapapun income kita, teman-teman, maka kita bagi dulu 10% untuk charity, ya. Kemudian 90% yang kita kelola, maksimal 60% untuk kita manfaatkan sebagai pengeluaran hari ini. Ya, saya langsung jawab pertanyaannya tentang hutang, ya.
Pertanyaan tentang hutang, apakah masuk di yang 60% atau boleh mengambil jatah persiapan masa depan? Oke, hutang pada dasarnya adalah mengambil kenikmatan yang seharusnya kita baru bisa nikmati di masa depan untuk kita nikmati hari ini. Artinya, kalau ada yang harus dikorbankan, maka sesuatu di hari inilah yang harus dikorbankan. Karena teman-teman, kita nggak sabar untuk menikmatinya nanti. Ya, sehingga kan kita ngutang. Mobil kalau mau ngumpul duitnya 300 juta, ya nantilah 5 tahun lagi. Tapi karena kita nggak tahan untuk menikmati kenikmatannya punya mobil, maka teman-teman ngutang. Kita ambil pinjaman. Ya, artinya korbankanlah pengeluaran hari ini sebagai konsekuensi. So, belanjanya kalau teman-teman maksimalkan 30% untuk bayar cicilan, belanjanya tinggal 30%. Jangan kemudian masa depannya yang dikorbankan. Ya, itu jawabannya. Baik, kita untuk Q&A mungkin kita bahas di belakang sekalian ya. Oke. Break, jeda sejenak. Kita mau masuk ke uang biru. Kenapa saya perlu break, teman-teman? Teman-teman masih ingat tadi 3 tipe heroes tadi, ketiganya punya fungsi yang berbeda-beda. Ya, dalam sebuah peperangan, ya, ketiga fungsi ini ada. Ya, kalau dibilang ada infanteri, cavalry, artillery, ya, fungsinya beda-beda gitu. Yang satu ada pasukan yang cavalry mungkin pasukan gerak cepatnya. Nah, barusan uang merah itu boleh dibilang adalah pasukan yang infanteri ya. Jadi yang pasukannya boleh dibilang kalau ini ada aja udah boleh dibilang cukup gitu ya. Tanpa harus ada 2 yang lain. Walaupun kita tetap perlu 2 pasukan yang lain. Itu akan melengkapi ketika dalam sebuah peperangan, 3-tiganya punya fungsi yang berbeda. Begitupun 3 warna uang ini. Ya, jadi kita udah lepaskan dulu uang yang pertama. Kesimpulannya adalah how you manage the budget, anggaran, itu akan menjadi skill set utama di uang merah. Oke, so welcome ke uang biru. Di uang biru ini, dari gambarnya udah kelihatan ya, ini berhubungan sama masa depan. Ya, berhubungan sama masa depan. Saya kasih insight dulu kenapa ngobrolin masa depan ini jadi penting. Ya, ini buat teman-teman yang seumuran sama saya, pasti pernah beli bakso 200 perak ya. Saya masih SD waktu itu. Melisa, abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. Referennya langsung ya, 1 mangkok saja 200 perak, yang banyak baksonya. Oke, mungkin teman-teman dengerin lagu itu ketawa gitu ya. Mana ada bakso 200 perak? Well, it's real guys. Itu dulu pernah ada. Dan bener, 1 mangkok 200, baksonya banyak gitu. Dan kalau ternyata, ya ini saya hitung mundur ya. Saya hitung mundur. Kalau harganya bakso di tahun 2014, 2005, dan 1995 itu segitu, maka secara hitungan inflasinya, ya kenaikannya itu 14% ya. Terus terang saya nggak ngitung sih harga bakso. Mas Abdul ya, Mas Abdul seumuran berarti ingat bakso 200 perak ya. Selamat, kita generasi yang sama. Ya. Nah, kita nggak mau bahas baksonya, saya juga nggak ngitungin bener-bener inflasi bakso ini. Yang jelas Melisa, dia udah nggak jadi penyanyi, katanya jadi dokter, karena lagunya udah nggak laku lagi. Dia nggak bisa dinyanyiin masalahnya zaman sekarang, ya diprotes sama tukang bakso. Ya beda sama lagu Pelangi yang tahan lama ya, lagu ini nggak tahan lama. Oke, kita mau lihat efeknya di dunia nyata ya, teman-teman. Di dunia nyata, efeknya adalah bentuknya adalah kenaikan biaya sekolah. Nah, ini jadi jawaban kenapa biaya sekolah naik terus ya. Karena gurunya suka makan bakso antara lain. Ya, gurunya suka makan bakso, kemudian dia perlu biaya kehidupannya naik ya, akhirnya biaya sekolah naik. Joke ya, teman-teman ya. Saya ambil satu clipping ini. Jadi di Tangerang ini kenaikannya bahkan mencapai 23%. Ini memang data lama ya, 2010-2011. Ya, saya punya data lain. Ketika saya ambil clipping yang ini, teman-teman,
ini klipnya udah lama banget, 12 tahun yang lalu ya. Ketika saya klip yang ini, saya bilang, masa iya sih biaya masuk PTN itu 100 juta? Bayangin, ini 2008 ya, kita masih kayak sanksi ngeliat ini. Tapi sekarang ya it's so real ya, 100 juta walaupun nilainya berbeda. Dan ini di UI ya, di UI ini kalau boleh kita bilang ini biaya-biaya yang diperlukan sekarang ini. So, kenapa kita kemudian perlu hitung? Kenapa kita perlu hitung kebutuhan pensiun dan apa ya? Anti gencet tuh gini teman-teman ya. Teman-teman, kita mungkin sekarang mampu untuk membiayai orang tua kita sekarang. Tapi anak-anak kita masing-masing belum tentu mampu untuk membiayai diri kita kalau ternyata kita tidak mempersiapkan pensiun kita dengan cermat. Ya, itu yang jadi poinnya. Jadi sandwich generation is not talking about today. Saya mampu kok biayain orang tua saya dan anak saya. Enggak berhenti di situ. Ya, anak kita yang belum tentu bisa membiayai kita kalau kita anggap anak kita adalah investasi. Ya, saya kan udah invest banyak ke anak saya. Biarkan nanti saya ambil return of investment-nya untuk bayarin pensiun saya. Nah, belum tentu. Ya, belum tentu bisa. Oke. Jadi ini beberapa data aja teman-teman bahwa sekarang ini sumber ekonomi rumah tangga lansia itu muncul dari anggota rumah tangga bekerja. Jadi mereka yang sudah tua itu berharap hampir 80% dari bergantung pada anggota rumah tangga yang bekerja. Ya, hanya 0,76% yang bergantung benar-benar dari investasi yang mereka siapkan. Ya, so good thing teman-teman ada di komunitas Tetra, ya, udah diajarin sama ahlinya, ya, kemudian bisa generate income sedemikian besar, tinggal bagaimana kita menyimpannya di satu instrumen yang boleh dibilang investment instrumen, karena saya pahami ini berbeda ya, investment dan trading dua posisi yang berbeda, ya. Kita taruh di tempat investasi yang sifatnya long term, ya, untuk membiayai diri kita sendiri di masa pensiun. Lalu ini satu berita lagi bahwa hampir 40% sekarang satu rumah itu ditinggali 3 generasi. Ya. 3 generasi. Kakek, kita, anak. Kakek, anak, cucu gitu ya. Hampir 40%. Ya, itu jadi fenomena yang luar biasa. Bicara milenial, saya tampilkan data dulu, itu populasinya dari data ini ya lebih dari separuh populasinya not saving for retirement yet, ya. Dan mereka yang sudah mulai pun kerap membuat kesalahan. Salah satunya adalah lebih dari 80% yang sudah menyiapkan itu not saving enough, jumlahnya nggak cukup, ya. Hanya 40% yang membuat jumlah savingnya atau investmentnya cukup. Dan top 5 obstacle-nya nomor 1 adalah cost of living. Ya, kita bisa pahami ya, definisi cost of living generasi sekarang dan generasi dulu itu berbeda, ya, sangat-sangat berbeda. Ya, mungkin teman-teman kenal istilah YOLO ya, you only live once, ya. Ya oke, kalau once-nya adalah sebuah titik, then you can do everything we need to do gitu ya. Tapi masalahnya once itu adalah sebuah garis. Kalau kita ditakdirkan masih hidup sampai beberapa puluh tahun ke depan, then ada sesuatu yang kita perlu siapkan hari ini untuk dinikmati di masa depan. Ya. Penasaran aja, emang pas pensiun masih ada pengeluaran apa aja sih? Ya, kita pernah ajukan ini di sebuah polling dan 5 hal ini muncul sebagai top answer, top jawaban pengeluaran-pengeluaran yang menurut para responden ini masih keluar pada saat pensiun, ya. Makan, minum, listrik, transport dalam daily basis harian, ya. Komunikasi teknologi, asuransi kesehatan, charity, entertainment. Ya, ini top 5-nya. Jadi ini berdasarkan polling.
Kenapa asuransi kesehatan kemudian muncul? Karena mereka berpikiran bahwa ketika pensiun, perusahaan mereka sudah nggak cover lagi. Nah, jadi hal yang paling sederhana untuk membahas pensiun ya seperti ini, seperti gambar ini. Ya, ketika di tahun 2020 ya 2020 untuk mendapatkan satu troli belanjaan ini ya biayanya perlu 5 juta ya, maka perlu dana besar sekali ya untuk mendapatkan angka itu nanti ya, tinggal kita hitung sendiri. So hari ini saya ajak teman-teman untuk hitung singkat ya. Saya nggak bahas detail malam ini tentang hitung singkat pensiun ini karena satu, saya yakin teman-teman sudah pernah. Dua, ini tuh technical. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi juara ya berikutnya. Kalau usia kita sekarang 30 tahun, ya maka ketika pensiun normalnya dianggap usia 55, kita masih punya waktu 25 tahun untuk mempersiapkannya. Kalau hari ini saya tanya pada teman-teman semua, mas-mas, mbak-mbak, kalau mas atau mbak pensiun besok, jadi besok tuh umur 55 gitu ya, hanya tinggal berdua sama pasangan karena anak-anak udah pada lulus, berapa yang kemudian mbak atau mas perlukan untuk biaya hidup berdua? Ya, besok pensiun. Kalau asumsinya 10 juta, maka kita setahunkan 120 juta. Tapi itu nilai hari ini. Faktanya kita baru pensiun 25 tahun lagi. Kalau kita pakai asumsi inflasi 7%, maka nilai ini di masa depan adalah 651 juta. Ya, ingat bahwa 651 juta itu bukan dana pensiun untuk menghidupi kita sampai sekian tahun ke depan setelah pensiun. Itu hanya penarikan 1 tahun. Ya, ini hanya penarikan tahun pertama. Nah, tinggal pertanyaan sekarang, berapa jumlah dana yang saya perlu di awal masa pensiun jika diinvestasikan di tempat dengan return investasi tertentu? Ya, maka saya sudah hitungkan 9,9 miliar. Ya, ini dengan metode yang kita mau lihat sekarang. Jadi, kalau di pensiun, ini yang merah, ini berarti pengeluaran pensiun ya. Pengeluaran kita itu setara dengan 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun ini, maka 25 tahun kemudian 120 juta itu setara dengan 651 juta. Ya, jadi kalau sekarang dapat kerupuk 3, ya untuk beli kerupuk 3 nanti perlunya segini, atau makan 3 kali, atau apapun lifestyle yang kita keluarkan sekarang, maka perlu segini. Nah, kita perlu data net growth-nya. Jadi, saya misalkan taruh di tempat yang investasinya 10%, tapi inflasinya 7%. Ya, jadi ini ada beberapa cara untuk menghitungnya. Saya cuma tampilkan salah satu caranya aja malam ini. Ya. Nah, yang kita akan hitung adalah berapa present value-nya, present value in term of this chart ya. Sehingga ketika ini ditarik, ya, kalau di kalkulator payment, ya, payment-nya dibayarkan setara dengan 10 atau 120 juta per tahun, maka dia akan benar-benar habis dalam 20 tahun. Ya, jadi dari usia 55 sampai usia 75 bis habis 0. Ya, pas banget gitu ya. Berapa? Nah, kita udah hitung. Disinilah kita perlu angka 9,9 miliar. Nah, tinggal bagaimana kita menyiapkan, berita baiknya kan masih ada 25 tahun ya, jadi bagaimana kita menyiapkannya ya, mulai dari sekarang, ya, do investment. Ya, nah, teman-teman udah paham pasti tentang ini ya, tinggal strateginya. Apakah saya mau taruh di tempat investasi yang sesuai dengan profil risiko saya, ya, atau saya pokoknya taruh di tempat tertentu yang menjanjikan atau punya kecenderungan atau potensi menghasilkan lebih. Nanti kita akan lihat. Ya. Contoh aja di sini, kalau kita bisa dapatkan satu instrumen yang bisa menurut kita bisa kasih 12% setiap tahun, ya, maka ini hitungan aja ya. Sebulannya kita perlu sisihkan 5,5 juta. Ya. So,
Dengan apa aja sih kita siapkan uang biru? Ya, ada yang kita sebut sebagai aset real. Aset real ini bisa berupa tanah, emas, rumah, atau bisnis yang menghasilkan. Atau mungkin bentuk paper aset ya, yang sifatnya langsung seperti saham, deposito, obligasi, surat berharga syariah atau sukuk, atau yang sifatnya nggak langsung seperti reksadana, mutual fund ya, atau mutual fund ya. Kalau saya nggak salah, sesi besok akan bahas lebih detail tentang ini ya, tentang instrumen-instrumen ini sekilas. Jadi apa dong yang terbaik buat saya? Nah, teman-teman, ada yang kita di investasi ya, ada yang kita pahami sebagai tingkat risiko ya, dan ada yang kita pahami kemudian dari horizon investasinya itu sendiri, berapa lama dana tersebut ingin digunakan. Tingkat risiko ini sangat tergantung pada profil masing-masing. Ya, ada banyak website atau aplikasi yang bisa membantu teman-teman menghitung sebenarnya saya ini tingkat risikonya seperti apa sih? Apakah sebenarnya saya agresif atau sebenarnya saya yang tipe yang safety player? Ya, ada toolsnya. Ya, nanti Juara juga insya Allah provide di aplikasi. Dan kita akan lihat untuk horizon atau penggunaan di bawah 1 tahun ya sampai 3 tahun ya, itu deposito memiliki tingkat risiko yang rendah ya. Untuk horizon yang lebih lama ya, pilihan sukuk atau obligasi yaitu bisa jadi alternatif atau reksadana pendapatan tetap ya. Kalau yang deposito tadi mungkin bisa masuk juga ke reksadana pasar uang. Bisa juga kalau aset real itu berupa rumah yang disewakan, itu juga medium termnya, emas, reksadana campuran, dan tanah. Ya. Kemudian untuk risiko yang tinggi yang berhubungan sama horizon yang lebih lama, ya maka saham itu bisa jadi opsi, bisa jadi pilihan. Ya, jadi ini sangat tergantung dengan satu profil risiko dan kapan investasi itu akan digunakan. So it's not about how much money you make, it's about how much money you can manage to invest. Ya, jadi habit untuk memanage atau mengatur uang itu akan menjadi lebih penting daripada jumlahnya itu sendiri. Ya, oke, sebentar lagi kita akan masuk ke tipe uang yang ketiga. Ya, saya break lagi, ya kita break state. Karena ini fungsi yang ketiga ini akan benar-benar jauh berbeda dengan dua fungsi yang sebelumnya. Ya, kalau di game For Honor ini tipe artillery gitu ya, heavy gitu, dia protektor, dia bertahan, tipe bertahan. Oke, tipe uang yang ketiga ini sebenarnya kita sudah sering belanjakan teman-teman. Ya, tipe uang yang pertama tadi membeli kenyamanan, uang merah. Yang kedua tadi membeli pertumbuhan, dan yang ketiga itu membeli keamanan. Ya, yang ketiga ini membeli keamanan atau rasa aman. Contoh, kalau teman-teman bayar hansip, ya biasanya saya bikin kuis nih, cuman karena situasinya mungkin nggak bisa bikin kuis langsung ya. Biasanya saya bikin kuis gini, uang merah atau uang biru kalau saya keluar uang dari dompet saya untuk bayar jasa keamanan, ya, merah, biru gitu ya. Atau beli gembok, atau beli helm. Ya, jawabannya nggak ada yang pas, karena jawabannya adalah uang hijau. Ya. Kok bisa gitu? Saya tanya nih, apakah teman-teman mendapatkan kenyamanan ketika membayar hansip? Oh iya dong, saya dijagain. Oh, in that case, itu adalah mendapatkan rasa aman. Kalau mendapatkan kenyamanan, berarti hansipnya disuruh mijitin. Ya, mijitin nyaman gitu, atau berbuat sesuatu, beliin, bisa disuruh untuk beliin sesuatu dan sebagainya. Tapi faktanya kan dia cuma menjaga. Ya. Kok bukan uang biru? Bisakah ada return dari uang yang kita keluarkan? Nanti ya, kalau 10 tahun, kembalikan gaji saya utuh. Apalagi kalau nggak ada maling. Nggak bisa juga. Hal yang sama terjadi ke gembok dan helm. Ya, dua benda ini kita beli untuk
mendapatkan rasa aman. Ya, yuk kita balik ke pembagian 3 warna uang, ke diagram yang awal tadi. Setelah kita tahu bahwa 60% untuk pengeluaran hari ini, ya, persiapan masa depan 30%, kita bagi. Berapa yang untuk uang biru, ya, kita budgetkan 20%. Jadi kalau income teman-teman 20 juta, ya, 20%-nya 4 juta rupiah setiap bulannya untuk budget uang biru. Ya, dan 10% yang kemudian kita taruh untuk dana darurat, ya, jangka pendek. Yuk, kita masuk ke uang yang ketiga ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, ini ada informasi bahwa untuk uang merah itu sifatnya maksimal ya. Jadi lebih kurang dari itu akan lebih baik ya. Sedangkan untuk uang biru itu sifatnya minimal ya. Kalau bisa lebih besar dari itu akan lebih baik. Oke, sebentar. Nah, oke, kita masuk ke jenis uang yang ketiga. Physical distancing ini, teman-teman, itu membangun sebuah kesadaran baru tentang pentingnya dana darurat. Sangat-sangat membangun sebuah kesadaran baru. Bayangkan ya, kemarin ketika 3 bulan, beberapa teman merasa bahwa ketika dia tidak bisa jalanin bisnis, ya maka dana darurat untuk 3 bulan ke depan itu sangat-sangat diperlukan. Ya, itu baru atas sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, tapi kitanya masih ada. Ya. Nah, secara perencanaan keuangan itu ada beberapa versi ya. Versi yang rendah itu 3-6 kali pengeluaran bulanan. Ya, itu pun kita rasa ini udah bulan keempat ya, teman-teman work from home ya. Buat teman-teman yang masih digaji sih, alhamdulillah. Tapi yang pekerjaannya menjadi potentially loss ya, nggak bisa lanjut ya, maka berarti udah 3 bulan. Ya, saya ketemu tadi seorang direktur yang sudah masuk menggunakan dana taktisnya untuk pengeluaran operasional kantornya 350 juta setiap bulannya. Ya udah masuk, udah harus ngambil dana taktis. So, well, kita nggak lagi ngomongin perusahaan, tapi ngomongin tentang keuangan keluarga, perlu juga ya 3-6 kali. Ada satu studi dari National Capability Study ini ya, walaupun studi 5 tahun yang lalu, di Amerika itu ada pergantian mindset ya, di mana milenial cenderung tidak memikirkan long term goal dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Ya, apalagi generasi abang tukang bakso itu masih memikirkan long term goal ya. Mereka belum memikirkan tabungan jangka panjang, apalagi pensiun. Kenapa? Karena adalah milenial belum pernah hidup di zaman mara bahaya seperti Perang Dunia atau Great Depression, sehingga tidak sadar tentang pentingnya simpanan untuk dana darurat. Ya. Nah, ini kejadian 3 bulan ini seharusnya ya, atau sepertinya bisa membuka mindset baru buat teman-teman. So, di mana kita taruh emergency fund ini? Tadi ini ada nih pertanyaannya ya di awal. Yang pertama, rumusnya adalah ini harus sesuatu yang liquid. Harus di tempat yang liquid. Ya. Tabungan, valuta asing, deposito, logam mulia, atau reksadana pasar uang. Ya, jadi pastikan itu sesuatu yang liquid. Wah, nggak berkembang dong. It's another part ya, another chapter itu ya. Yang berkembang tadi ada di uang biru, makanya tadi saya commercial break dulu. Agar ketika masuk ke dana darurat, kita nggak kebawa-bawa, mesti investasi, sayang kalau ditaruh di tabungan dan seterusnya. Ya, teman-teman, kalau lockdown di Indonesia ini terjadi 1 bulan, ya, somebody can manage lah, udah lewat nih, udah 4 bulan. Bagaimana kalau 6 bulan? Bagaimana kalau setahun, 5 tahun, dan 10 tahun? Emang bisa ya? Analogi ini sebenarnya lockdown bukan lockdown yang sekarang terjadi ya, tapi ini adalah family financial lockdown. Family financial lockdown itu adalah ketika pencari nafkah utamanya tidak lagi ada di tengah-tengah keluarga untuk memberikan nafkah tersebut. Ya, so 10% minimal
taruhlah kita siapkan untuk rencana dana darurat jangka pendek. Ya, versi yang berikutnya adalah ini yang lebih aman ya, 6 sampai 12 kali uang merah. Jadi kalau teman-teman tadi di awal ada uang merahnya 10 juta, jadi ada di rekening itu 60 juta sampai 120 juta. Ya, kalau merasa wah kebanyakan Mas, mending diputerin, so minimal 3 sampai 6 kali. Ya. Nah, lalu sebagian lagi ini kan dikumpulkan ya, dikumpulkan artinya kan nggak langsung penuh, tapi we gradually sisihkan itu sebagai dana darurat. Nah, di sisi lain kita perlu memiliki polis asuransi sebagai tadi sebagai defensifnya kita, ya. Polis asuransi ini sudah memiliki nilai tertentu, nilai penjaminan, nilai pertanggungan yang bisa memberikan dana ketika terjadi resiko yang berpengaruh terhadap kondisi finansial seseorang. Ya, misalkan ketika seorang meninggal, tentunya kondisi finansialnya bisa terpengaruh karena sumber income-nya jadi hilang. Atau seseorang ketika sakit, maka kemungkinan dia tidak bisa bekerja karena kondisi sakitnya. Nah, dalam kondisi-kondisi ini, polis asuransi itu menjadi benteng pertahanan. Dia nilainya udah full. Kalau tadi di Kim tadi itu udah pasukan yang punya artileri gitu ya. Nah, teman-teman, bagaimana kemudian kita meleveling ya asuransi yang kita butuhkan? Ya, ini mungkin agak beda antara yang single dan yang merit gitu ya. Kalau untuk single, asuransi kesehatan dan critical illness menjadi hal yang penting ditaruh di level pertama, ya. Kemudian untuk merit dan sandwich generation, ya, itu teman-teman harus tambahkan life insurance karena ada orang-orang yang bergantung hidup pada income kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi yang pertama adalah melindungi penghasilan, ya. Yang kedua adalah melindungi arus kas, teman-teman. Dan pastinya di trading terutama ya, perputaran uang itu kan bisa jadi sangat cepat. Ya, artinya kalau kita sudah punya rencana trading dengan nominal tertentu di bulan ini, bulan depan dan seterusnya, ya maka jangan sampai hal itu terganggu karena kita harus mengeluarkan dana ketika sakit. Ya, ketika sakit kita harus mengeluarkan dana yang cukup besar. So, asuransi kesehatan berfungsi untuk itu. Ini seorang teman kasih foto ini ke saya, ya. Ini usus buntu ya. Usus buntu dan dia tunjukkan slip insurance yang cover anaknya, ya. Di situ tertulis total biayanya adalah 99 juta dan diagnosanya adalah usus buntu ya. Appendicitis akut. Sampai 99 juta gitu. Bayangkan kalau ini adalah cash flow, artinya berapa bulan yang perlu dikorbankan atau harus pinjam kemana gitu. Nah, itu angkanya 99 juta. So, kalau tadi potensi arus kas, potensi penghasilan kita udah bahas ya. Ini satu yang viral juga ya. Jadi ada orang yang gajinya 80 juta baru 2 bulan dirumahkan ya. Kemudian rumah tangganya langsung berantakan karena biayanya tinggi. Kredit mobil mewah, KPR di kota wisata 3 miliar. Ya, tabungan tipis. Ya, ini tabungan tipis berarti ngomongin tentang dana darurat yang tidak tersiapkan. Ya, kredit mobil mewah ini ngomongin tentang kita lihat batas kreditnya sebenarnya masih dia sanggup apa enggak. Ya. Oke, di segmen yang terakhir saya mau berikan ilustrasi tentang bagaimana uang hijau ini bisa menjalankan tugasnya. Tadi uang merah sudah jelas, uang biru sangat jelas untuk masa depan. Ini rumah tangga kita masing-masing, ya. Selama ini PLN yang tugasnya memberikan kenyamanan tersebut. Kenapa ya? Kita bisa nonton ini, ruangan Anda mungkin ber-AC, bisa ngecas smartphone, lihat TV, ya. Tentunya ada PLN ini ya. Jadi dia memberikan kenyamanan. Maka keluarga kita bahagia di dalamnya. Nah, ketika PLN ini kemudian dia terpaksa terputus alirannya, maka adalah genset, ya, adalah genset ketika PLN ini terputus. Ya. Dalam hal kehidupan rumah tangga,
kita bukan sumber listrik ya, tapi sumber income buat keluarga kita masing-masing. Maka hal yang sama mungkin terjadi ya. Aliran uang itu yang masuk ke dalam rumah ini untuk memberikan kenyamanan ya, bisa aja terputus karena sesuatu hal ya. PHK, mungkin dia sakit ya, atau meninggal dunia. Ya, kalau PHK mungkin dia akan cari kerja lagi, atau kalau bisnis bangkrut dia akan mulai lagi dari awal. Tapi ketika seseorang meninggal, tidak serta-merta keluarganya bisa menggantikan di perusahaan tersebut. Ya, artinya apa? Kita perlu sesuatu yang fungsinya mirip dengan genset. Ya, dia baru bekerja ketika diperlukan. Ya. Nah, apa itu? Kita sebut aja genset gaji gitu ya, teman-teman ya. Genset gaji ini besarnya sangat berhubungan dengan uang merah. Ya. Uang merah 12 bulan, kalikan 12 bulan, kalikan jumlah tahun produktif kita. Ini cara pertama yang metode sederhana aja ya. Banyak metode untuk menghitung ini. Kalau uang merah kita 20 juta setiap bulan, kali 12 bulan, kali 15 tahun, karena masa produktif kita masih 15 tahun, maka ketemu angka 3,6 miliar. Ya. Nah, angka inilah yang kemudian perlu dijadikan uang pertanggungan di life insurance atau critical illness insurance. Untuk apa? Ketika risiko itu harus terjadi, ya, maka 3,6 miliar ini bisa ditaruh di deposito paling sederhananya, ya. Dan kemudian bagi hasilnya 240 juta setiap tahun atau 20 juta sebulan itu bisa bertahan sampai 15 tahun ke depan. Ini asumsi non-inflatif ya, biar mudah hitungnya. Jadi kalau secara skema, kita dengan income bulanan tertentu, ya, punya pengeluaran pasti bulanan 20 juta. Kalau kita masih produktif selama 15 tahun ke depan, idealnya simple. Apakah punya dana siap sedia 3,6? Kalaupun ada, saya jamin nggak ada yang rela didiemin aja di dana darurat. Ya. Lebih baik diputerin gitu kan. Nah, untuk itu ketika kita gantikan fungsi dana darurat itu ke polis asuransi, ya, maka premi yang dibayarkan nggak harus sebesar 3 miliar dibagi sekian tahun, ya, tapi jauh lebih kecil dari itu. Ya. Maka ketika itu cair, taruh di bank, maka keluarga akan tetap mendapatkan santunan sebesar dana bulanan sebelumnya, itu 20 juta. Dari mana? Dari bagi hasil yang deposito. Artinya uang 3,6-nya akan stay di deposito tersebut, hanya bagi hasilnya yang akan diberikan. Ya, tentunya ketika anak sudah beranjak dewasa, uang itu bisa aja dipindah tangankan ya dengan ya ibunya akan lebih paham nanti. Baik, teman-teman. So, in summary, rumah ini sebenarnya menggambarkan financial planning kita. Ya, if you fail to plan, you are planning to fail. Bisa jadi ada orang-orang yang berpikir, sayang ya, kalau saya habiskan rencana anggaran bangunan sekian persen untuk membangun pondasi, karena nanti ketika rumahnya jadi, nggak kelihatan kan? Ngapain saya buat pondasinya? Jadi dia biarkan pondasinya berlubang seperti ini. Lalu dia percantik di atasnya, ya, di atasnya ini, dan bahkan dia tingkat. Nah, dalam financial planning, ya, di bagian bawah ini adalah, sebentar. Ini adalah income kita sebenarnya. Kenapa income ada di bawah? Karena income nggak kelihatan ya. Datang tak diundang, pergi juga nggak diantar. Baru bunyi SMS banking, pas lihat di ATM, baru jalan 5 meter ke ATM, saldo udah 0. Ya. Kenapa? Dipakai buat nyicil itu auto debit semuanya. Jadi ya goib lah. Saya taruh di bawah aja. Nah, income ini ada karena kita ada. We are alive. Dan nggak cukup ada. Kita juga perlu sehat. Ya, that's why life insurance dan health insurance menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan keuangan. Nah, di bagian atas ini sesuatu yang kita bisa lihat, ya, ya. Saving atau investing for education plan dan retirement plan, pensiun. Ya.
Lalu ke atas ini sifatnya udah asset accumulation. Ya, akumulasi aset. Bebas mau ke atas berapa tinggi. Selama pondasinya cukup, aman-aman aja ke atas gitu ya. Disinilah peran kemudian nanti ada saham, properti dan lain-lain yang sifatnya untuk akumulasi aset kita masing-masing. Ya. So sebentar. Saya hapus dulu ya. So, in conclusion, teman-teman semua, kalau saya cerita, saya ambil 2 versi aja ya. Untuk generasi abang tukang bakso, tentunya kenal Google Five ya. Ya agak kesini dikit ada Power Rangers. Ya, untuk memenangkan pertempuran, ya kita perlu kerja bareng-bareng. Ya, Power Rangers ini perlu kerja bareng-bareng karena beda warna, beda fungsi. Ya, ada yang fungsinya untuk kura-kura ninja juga sama ya. Ada yang jago, ada yang tim leadernya, ada yang lincah, ada yang ahli teknologi ya. Mereka kalau ngumpul baru menang. Nah, di game yang kita bahas tadi ya, baik itu Vanguard, Assassin ya maupun Heavy, ini kalau menjalankan dirinya sendiri-sendiri, mereka berjuang sendiri, kemungkinan akan kalah ya. Makanya ada tipe heroes yang keempat, tipe hybrid ya. Ini adalah gabungan skill set dari ketiganya. Dan inilah yang akan jadi harapan kita dari mengetahui Three Colors of Money ini, teman-teman. Oke, sebentar saya ke slide berikutnya. Ya, so ini sekedar buat contoh aja agar kita ada gambaran angka. Saya ambil contoh untuk orang-orang berincome tertentu, ya ini contohnya income 20 juta sebulan, lalu kemudian dia pakai semuanya untuk uang merah, teman-teman. Ya maka habislah. Ini terlalu mudah untuk ngabisin uang itu. Ya dan saya mau tambahkan dulu bahwa ketika kemudian kita tahu Three Colors of Money ini, maka yang perlu dilakukan di awal bukan untuk belanja dulu, ya, melainkan kita spend for investment dulu, ya, kemudian selesaikan protection-nya dulu, sisanya baru dihabiskan. Kenapa? Teman-teman boleh buka nominal uang apapun dari 2000-an sampai 100.000, ya, itu bunyinya sama, ya. Bank Indonesia atau menerbitkan uang dengan nominal sekian sebagai alat pembayaran yang sah. Tulisannya alat pembayaran. Ya, nggak ada disebut sebagai alat investasi atau alat proteksi. Jadi memang uang itu didesain untuk bayar ini bayar itu gitu loh. Jadi makanya paling enak adalah ngabisin duitnya, ya. Biar enak ngabisin duitnya, maka ketika dapat uang, poskan dulu buat investment, poskan dulu buat protection, baru silahkan sisanya habiskan saja. Ya, habiskan saja gajimu. Bagaimana kalau kita bagi 15 juta untuk uang merah dan 5 juta untuk uang biru? Ya, saya ambil rate yang standar-standar aja lah, 6% aja. Maka nanti di tahun ke-10 ya secara hitungan spreadsheet ini 838 ya. 838 juta. Lalu kenapa ada yang kuning ini, teman-teman? Ini skenario aja ya. Kalau terjadi resiko sakit dan perlu 500 juta, maka ya dari uang inilah kemudian akan diambil 500 jutanya. Ya, maka saldonya akan berkurang. Padahal tadinya kita siapkan buat pensiun. Dan skenario yang ketiga, uang merahnya 12 juta, dari 20 juta, 12 juta untuk uang merah. Lalu uang birunya 6 juta, ya untuk investment 6 juta. Uang hijau untuk insurance dan dana darurat 2 juta. Ya, maka kita akan lihat, oke, lifestyle akan menurun memang, ya. Tapi di masa depan ada uang biru yang terkumpul yang kemudian akan berubah jadi uang merah di masa mendatang. Ya, 1 miliar secara hitungan spreadsheet. Dan uang hijaunya ini dia melindungi agar kalau terjadi resiko, maka tidak perlu ambil uang biru, maka misalkan 500 jutanya atau biaya rumah sakitnya itu ditanggung oleh asuransi. Ya. Jadi di sisi uang merah, yuk hitung lagi, screenshot
kebutuhan dasarnya maksimal di batas 60%. Uang biru, cari kendaraan investasi. Sebelumnya definisikan dulu tujuan keuangannya mau apa, ya. Untuk mencapainya cari di mana. Dan di uang hijau, miliki rencana perlindungan untuk menjaga level gaya hidup untuk memastikan tujuan keuangan. Dan kita bisa menang bareng-bareng, insya Allah. Oke, ini saya sounding dulu sedikit tentang juara. Ini slide terakhir saya. Bahwa di juara, ya, sama, kita juga akan lakukan snapshot financial dan ada beberapa layanan untuk membuat kita semua bisa jadi juara. Kelola budget, ideas, ya, income tambahan, ya. Saya dari yang merah dulu deh. Tips-tips, ya, itu ada di blog juga. Teman-teman bisa langsung ke blognya juga, ya, blog.juara.id, ya, untuk mulai membaca artikel-artikel tentang uang merah, biru, dan hijau. Kemudian di pertemuan aset, ya, pastinya teman-teman akan ketemu. Ini udah nggak asing kalau buat teman-teman, ya. Kecuali teman-teman di sini ada yang gabung yang memang newbie dalam bidang ini, then this is for you. Ya, investasi, saham reksadana, obligasi dan sukuk, digital asset, properti. Dan tentunya proteksi lifestyle dan kehidupan, ya. Dana pensiun, dana pendidikan, dana darurat, dan perlindungan arus kas. Oke. Ya, kayaknya itu dari saya, Mbak Cindy. Thank you banget. Saya serahkan ke Mbak Cindy dulu buat session. Baik, terima kasih sekali Mas Gusnul pribadi nih atas pemaparan materinya. Ini jadi udah tercerahkan ya tiga warna uang tadi, yang merah, kemudian biru, hijau gitu. Mungkin next ada warna ungu kali ya Mas Gusnul ya. Oke, lihat nanti ya. Oke, untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang belum sempat bertanya di fitur Q&A, kami masih memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaannya, karena nanti akan ada dipilih 9 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari komunitas teman trader atau Tetra, itu berupa free aplikasi Tetra selama 6 bulan. Nah, kemudian ada juga buku edukasi Tetra dan juga ada video edukasi Tetra. Nah, selain itu, bagi teman-teman yang tadi sudah menyimak dengan baik nih, nanti akan ada polling quiz, ada quiz session, nah di mana nanti 10 jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah, masing-masing mendapatkan top up rekening efek senilai Rp100.000 dari PT Bursa Efek Indonesia. Jadi langsung aja bertanya dari sekarang, dan nanti untuk yang mau menjawab silahkan jawab pertanyaan di sesi polling quiz ya. Nah, Mas Gusnul tadi menarik sekali pembahasannya. Tadi ada kutipan yang saya terngiang-ngiang nih di kepala saya yang tadi ada. Kutipannya begini Mas Gusnul, kira-kira, it's not about how much money you make, it's about how much money you can manage to invest. Nah, mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman dan saya pribadi, ini mungkin income-nya ini nggak sebanyak yang disebutkan tadi di materinya Mas Gusnul ya, tapi ternyata kebutuhannya lebih banyak gitu. Nah, berarti merah darah dong ya? Nah, itu harus di-manage juga. Nah, ada pertanyaan menarik dari Dedi tadi ya. Dana darurat sebaiknya boleh ditaruh di saham, Kak? Nah, boleh langsung dijawab nih, Mas Gusnul. Oh, sebentar. Yang pertama nih, ada dua pertanyaan dari Dedi sekalian ya. Oke. Tadi saya udah bahas di salah satu slide, dana darurat itu pada dasarnya yang mudah dicairkan ya. Dan artinya secara nilai juga gini, teman-teman, kita pahami bahwa saham ini ada risk-nya. Dan volatility-nya juga teman-teman lebih paham ya yang di trading ini. Jadi jangan sampai ketika dana darurat itu benar-benar dibutuhkan ya, di withdraw, maka kondisinya sedang tidak menguntungkan gitu ya, lagi turun dan sebagainya. So nggak begitu direkomendasikan untuk ditaruh di saham. Itu jawabannya untuk Mas Dedi. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ternyata Mas Dedi semua yang nanya nih. 3 pertanyaan pertama Mas Dedi nih ya, bisa dapat hadiah nih Mas Dedi. Iya. Kalau sandwich generation, jika saya bekerja dan penghasilan saya kasih ikhlas, nah ini garis bawahnya, ikhlas ke orang tua, apakah termasuk sandwich generation? Gini, definisinya adalah ketika Mas Dedi harus benar-benar membiayai orang tua. Ya, artinya ketika orang tua masih berpenghasilan, punya
mungkin punya deposito dan ini ngasihnya ikhlas, masa dalam hal ini ya nggak didefinisikan sebagai sandwich generation ya. Ini benar-benar ngomongin bahwa Mas Dedi adalah sumber penghasilan buat orang tua, buat kehidupan orang tua. Nah, yang jadi tadi saya bilang yang jadi ngeri dalam tanda kutip adalah mungkin Mas Dedi sekarang bisa membiayai, nggak ada masalah. Kalaupun membiayai ya, yang kita perlu antisipasi justru adalah anak-anak kita masing-masing, ya. Ditambah fakta bahwa tadi ada satu research gitu ya, lebih dari 60% populasi milenial not saving for their retirement. Mereka belum menyiapkan buat pensiunnya. Artinya, ketika nanti dia punya anak, kita sedang yang milenial ini sedang memaksa anaknya untuk membiayai dia secara nggak langsung, ya. Ya kita berharap sih anaknya soleh, solehah, kaya, tajir, melintir semuanya itu pengennya. But kenapa nggak kita juga siapkan gitu ya? Perkara nanti ternyata bisnis kita maju, anak kita bisa biayain kita, itu masalah lain kan? Gitu. Jadi kalau ikhlas ini, saya tebak-tebak aja ya, kalau ikhlas ke orang tua ini, asumsinya dia masih orang tuanya punya penghasilan sendiri gitu. Sandwich generation ngomongin tentang yang benar-benar membiayai. Oke, berikutnya langsung ya Mbak Cindy, saya baca di sini ya. Mas. Bagaimana cara anak mengajari orang tua supaya sudah pensiun tidak minta? Lucu nih pertanyaannya. Gimana ya? Takut kualat ini. Gimana ngajarin orang tua supaya gimana ya? Mau diajak mundur untuk investing zaman dulu juga udah nggak bisa. Ini rada berat nih jawabnya nih. Bismillah dulu mungkin Mas Gusnul. Bismillah dulu sebelum jawab ya. Gini, berarti ini asumsinya orang tuanya belum pensiun, ya kan? Karena pertanyaannya supaya sudah pensiun tidak minta untuk menjadi sandwich generation. So, ajak orang tuanya ikut seminar juara nanti. 3 Hours of Money nanti ada juga di juara. Nanti orang tuanya, and it's workout ya, ketika orang tuanya nanti merasa bahwa, berarti saya perlu siapin buat pensiun agar tidak bebanin anak saya. Ya, kita akan bilang ke orang tua tersebut bahwa your kids not your investment gitu ya. Kemudian bisa jadi dia akan merasa, tapi udah telat bos, gitu. Tinggal 5 tahun lagi, tinggal 4 tahun lagi. Ya, artinya kita akan ajak dia juga untuk tadi di salah satu feature-nya juara juga ada idea untuk tambahan income, ya. Mungkin diajakin trading gitu ya maksudnya ya. Dia punya income sendiri dari situ. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada dari Sinta Dewi Rohmawati nih Mas Gusnul. Pertanyaannya, saya seorang istri, sudah lulus sarjana, tidak bekerja karena ingin ngurus rumah tangga. Tapi kebanyakan orang menganggap remeh saya karena saya tidak bekerja. Padahal saya main saham untuk investasi ya, untuk investasi dan trader kelola uang keluarga. Bagaimana yakini orang kalau trading saham itu suatu pekerjaan yang mungkin lebih untung daripada pekerjaan lainnya. Nah, mungkin ini ada di MNCS Stock Trading Bootcamp kegiatan keempat. Nah, Mbak Sinta mungkin bisa nonton di YouTube-nya MNC Sekuritas atau Saham Kemarin ya? Iya, betul. Atau mungkin Mas Gusnul ada tambahan nih, Mas Gusnul. Ya, saya sih setuju ya. Artinya, apalagi saya lagi di komunitas trader gitu. Jadinya, ini jadi hal penting ya. Jadi, ini sekaligus penggaris bawahan bahwa trading itu source of income gitu ya. Teman-teman, saya jawab 2 hal. When you realize that, artinya hasil dari trading ini adalah income sebagaimana seseorang bekerja, ya. Sehingga dari sisi pengelolaan itu masuk hukumnya gitu ya. Teman-teman perlu mengelola seakan-akan hasil trading ini adalah hasil bekerja. Ya memang hasil bekerja. Tetap dikelola di uang merah, perlu juga gitu ya. Artinya winning rasionya kan bisa diukur ya, teman-teman yang sudah jago bisa ngatur itu kan, dapatnya berapa dan sebagainya gitu. Artinya
untuk investment yang long termnya, yang sifatnya naruh di saham, saya pakai kata investment ya, berarti kan naruhnya saham yang nggak di eksekusi tiap hari gitu, mesti dikelola di situ. Protection-nya, insurance-nya juga perlu dikelola. Nah, jadi satu tadi Mbak Cindy udah bilang simak yang kemarin. Rekamannya udah naik Mbak Cindy yang kemarin? Sudah ya. Sudah ya, oke. Berarti silahkan disimak. Itu keren. Ya, tinggal sekarang bagaimana meyakinkan kalau trading saham itu pekerjaan. Saya nggak tahu harus saya yang jawab atau psikolog yang jawab. Karena ini tentang sesuatu yang belum lazim aja mungkin ya, teman-teman. Karena jangankan trading gitu ya, kalau kita lihat di literasi keuangan yang diterbitkan OJK, untuk pasar modalnya sendiri, itu indeks literasinya kecil banget. Kalau saya nggak salah sih di bawah 2% ya. Kalau saya nggak salah. Mungkin udah lebih tinggi ya. Nah, tapi indeks inklusinya lebih kecil lagi. Jadi orang-orang yang paham tentang saham pun tidak kemudian mereka memiliki saham, apalagi trading. Jadi ini tentang sesuatu yang belum lazim aja. Ya, kita pelan-pelan ya, didoain aja. Ini siapa sih yang ini yang keluarganya ya? Kebanyakan orang. Oh, kebanyakan orang kan bukan keluarganya. Biarin aja kalau kebanyakan orang mah. Yang penting keluarga support ya Mas ya. Iya, keluarga support. Oke, next langsung ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Dari Asep Basuda. Mohon izin jika saham berkali-kali menyentuh support berkali-kali, lebih baik tambah muatan atau jual ganti yang lain. Nah, ini juga jagonya yang... Ini bisa dijawab di Trader Lady tadi ya, di segmen YouTube-nya MNC Sekuritas atau Sahamology TV. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, silahkan bisa nonton lagi materinya. Karena setelah ini juga materi hari ini juga akan ditayangkan di YouTube-nya MNC Sekuritas dan Sahamology TV. Jadi kapanpun bisa nonton lagi gitu ya. Kita ambil yang berhubungan sama financial planning dulu ya. Oke, nah ada selanjutnya. Ini banyak banget nih pertanyaannya. Coba kita scroll. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Fahmi Zaf nih. Oke. Nah, ini dia. Bagaimana cara agar mengatur keuangan apabila kebutuhan sudah diatur untuk investasi jangka panjang? Ternyata di hari itu juga dipakai karena kebutuhan mendesak. Apakah dana tersebut dipakai dahulu untuk kebutuhan mendesak terlebih dahulu, lalu dana investasi tadi diganti 2 kali di bulan berikutnya? Apakah perlu seperti itu? Jadi ini bayar hutang nih ya, Mas Guntur. Bayar hutang. Baik. Jadi ini sebenarnya dia udah punya investasi untuk jangka panjang kan, udah punya. Tapi di hari kemudian gitu ya, dipakai untuk kebutuhan mendesak. Padahal tadinya ini saya berandai-andai ya, padahal tadinya dipakai untuk sekolah anak atau untuk pensiun. Apakah dana tersebut dipakai dahulu untuk kebutuhan mendesak, lalu diganti? Gini, kita teorinya dulu ya. Teorinya dulu, sekarang ini kita ada kesempatan untuk menyiapkan yang namanya dana darurat. Ya, teman-teman, personally saya ngalamin ya, kondisi-kondisi ketika kita nggak nyiapin dana darurat. Ya, artinya benar-benar yang mesti menjual sesuatu gitu ya hanya untuk biaya sebulan atau 2 bulan ke depan gitu ya, aset-aset yang kita udah punya. Nah, ketika ada situasi yang memungkinkan ya dan ada dana cash yang signifikan, Mas Fahmi bisa gimana ya? Ini kan masalah mindset dulu ya. Kadang kita ngerasa sayang kalau misalkan harus susun dana darurat dulu. Dapat duit 20 juta nih tiba-tiba. Taruh dulu buat dana darurat gitu. Kayaknya nggak rela gitu kan. Tapi ya itulah financial planning gitu ya. Itulah financial planning. Kita perlu taruh itu buat dana darurat di tempat yang liquid agar ketika kebutuhan mendesak itu terjadi, itu duluan yang diakses. Dana darurat kan kayak bumper ya. Ketika terjadi tumbukan sesuatu yang nggak diinginkan, yang terkena itu kan bumpernya dulu sampai kedalaman tertentu. Kalau tekanannya cukup dalam, maka si bumper itu dia akan menyentuh bodi mobilnya. Nah, di saat menyentuh bodi mobilnya itulah, maka barulah kita lakukan terpaksa yang investasi ini dicairkan lah atau lain-lainnya gitu ya. Perlu diganti, tentu perlu diganti karena tujuan awalnya investasi itu kan ada tujuannya, ya. Jadi mungkin yang akan membedakan investasi dengan akumulasi aset adalah investasi ini punya tujuan, ya.
buat sekolah anak, buat pensiun gitu. Artinya ketika kita ambil, maka yang buat pensiun tadi jadi bolong kan. Nah, perlu diganti, ya iyalah perlu diganti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kebutuhan mendesak yang dimaksud ini adalah berhubungan dengan risiko-risiko hidup yang di-cover oleh asuransi, maka pilihan bijaknya adalah teman-teman perlu kenalan dengan asuransi. Ya, asuransi ini maksudnya baik banget ya. Dia menjaga agar jangan sampai bodi mobil kita itu kena. Dia bempernya. Dia tadi artillery-nya gitu ya. Dia yang defense-nya ada di sana. Gitu, Mas Fahmi. Oke, terima kasih Mas Gusnul. Nah, ini selanjutnya ada 3 pertanyaan mengenai asuransi nih Mas Gusnul. Sama pertanyaannya dari Abdul Rahman Effendi, kemudian Muhammad Yovanka, dan Bapak Dahruji ya pertanyaannya. Semuanya mengenai asuransi. Rencana darurat bagusnya ditabung sendiri atau dijadikan asuransi nih Mas Gusnul? Udah jawab tadi ya sebelumnya ini. Dua-duanya perlu ya, dana darurat yang sifatnya dana darurat yang ditabung sendiri itu tentunya untuk risiko-risiko yang tidak di-cover sama asuransi. Contoh kebangkrutan gitu, misalkan kebangkrutan, atau ada yang sakit tapi orang lain gitu, orang tua yang sudah cukup sepuh tapi udah nggak bisa diasuransikan juga ya, kita harus keluar uang untuk ke sana ya, itu lebih ke arah sana. Tapi kalau risiko-risiko itu bisa dibagi sama peserta yang lain di asuransi syariah, maka kita bagi bersama aja di asuransi syariah ya. Dari Muhammad Yovanka, apakah asuransi termasuk asuransi kesehatan pendidikan dan investasi bisa dikategorikan sebagai dana masa depan? Oke, saya mau luruskan tentang istilah asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Ya, jadi there's no such thing as asuransi pendidikan, gitu ya. Maksudnya gini, asuransi pendidikan ada, tapi jangan sampai kita terjebak bahwa asuransi pendidikan itu adalah investasi untuk pendidikan. Karena asuransi pendidikan itu adalah sebuah rencana dana yang bisa memastikan apapun yang terjadi pada orang tuanya, rencana pendidikan si anak ini tetap berjalan sesuai rencana awalnya. Jadi, saya lebih suka menyebutnya rencana dana pendidikan anak. Ya, di dalamnya ada investasi untuk sekolahnya, plus asuransi untuk memastikan kalau terjadi sesuatu yang membuat orang tuanya tidak bisa lagi setor untuk investmentnya, maka si asuransi inilah yang kemudian mencairkan dana itulah diinvestasikan lagi ke satu instrumen yang bisa berkembang menuju angka yang dituju. Tentunya ini perlu dihitung. Gitu ya, jadi ini masalah istilah aja, jangan sampai kita terjebak bahwa asuransi pendidikan itu investasi yang gimana-gimana gitu ya, yang nilainya tinggi. Tapi kalau asuransi kesehatan, yes, oke. Tapi bukan dana masa depan itu. Asuransi is asuransi, itu uang hijau, dana masa depan adalah uang biru. Langsung bawahnya ya, Dahruji ya? Iya. Nah, ini pertanyaannya dari Bapak Dahruji juga mengenai asuransi. Kalau kita mengeluarkan uang untuk asuransi, apakah itu masuk apakah itu masuk merupakan pengeluaran hari ini atau itu pengeluaran masa depan? Mohon triknya mengelola pengeluaran asuransi ini. Terima kasih. Ya, oke. Sudah ada di slide, saya ulang aja nggak apa-apa. Asuransi itu uang hijau. Uang hijau kalau tadi di perang itu dia pasukan bertahan ya, pasukan bertahan. Jadi pasukan bertahan itu atau uang hijau asuransi itu bukan untuk pengeluaran hari ini. Pengeluaran hari ini itu adalah definisinya sederhana. Semakin banyak dikeluarkan, maka kehidupan kita akan semakin nyaman. Langsung terasa. Misalkan saya beli ponsel yang harganya mahal. Saya akan merasakan kenyamanannya. Speed-nya lebih cepat, kameranya lebih tajam. Ya, I feel good gitu. Baju misalkan, saya beli yang mahal, branded, ya, saya akan feel lebih pede gitu-gitu kan. Minuman, makanan juga sama. Tapi asuransi, coba saya tanya. Ada nggak yang ngeluarin duit buat asuransi hidupnya terasa nyaman? Nggak ada.
Yang ada ngerasa bahwa hilang duit gitu kan. Nah, makanya fungsi asuransi ini uang hijau itu berbeda sama sekali dengan uang merah. Tapi ada fungsinya, ada fungsinya. Ya, itu sebagai alat defense, alat pertahanan agar jangan sampai arus kas kita terganggu, jangan sampai investasi kita terganggu. Gitu. Dari Mas Arief Kencana, berapa sih rasio yang terbaik antara utang atau cicilan dengan pendapatan nih, Mas? Oke, ini dari financial planning angkanya sama dengan rasio yang biasanya bank itu syaratkan sebagai jumlah cicilan maksimal itu 30% sampai 35%. Ya, artinya jangan coba-coba paksakan. Jadi ada banyak klien kita itu ngomongnya gini, saya masih sanggup kok bayar 50%. Ya, hidup dengan 50%-nya. Iya. Kita bayangkan situasi seperti sekarang ini, teman-teman. Ya, banyak sekali cicilan-cicilan yang kemudian macet karena berapa banyak dari sahabat-sahabat kita yang terpaksa gajinya di 50% kan, atau bahkan ada yang 30%. Nah, dalam situasi seperti ini tentunya, ya walaupun ada relaksasi ya, tapi tentunya jadi nggak nyaman, karena pengeluaran di uang merahnya yang buat kenyamanan jadi terganggu kan, gitu. So, mazhabnya tiga warna uang sebenarnya bukan mazhab berhutang, ya mazhabnya gitu ya. Kalau belum ada duitnya nggak usah ngutang gitu, ngontrak aja. Nah itu mazhabnya begitu. Tapi kalau terpaksa ngutang, ingat yang quote tadi, bahwa berhutang adalah mengambil kenyamanan masa depan untuk dinikmati hari ini. Jadi sebenarnya kita nggak punya duitnya, tapi maksain untuk punya barangnya sekarang. Ya, maka yang harus dikorbankan adalah kehidupan hari ini. Gitu. Oke. Nah ini ada yang berbicara masalah hutang masih nih Mas Gusno, dan kayaknya lagi galau juga. Mas Ahmad Farhan Lubis, ketika merencanakan pernikahan dan telah membuat planning menabung untuk modal menikah, tapi ternyata cash flow terganggu dengan adanya pandemi seperti ini. Dan tabungan menikah pun jadi tidak sesuai dengan rencana. Apa sebaiknya mengajukan pinjaman untuk modal pernikahan? Kira-kira berapa presentasi maksimal hutang yang baik itu? Oke, Nah, bisa dijawab Persentasenya udah terjawab sebelumnya. Justru saya mau ngasih encourage buat para jomblo yang belum menikah, menikahlah di era pandemi ini. Ya, menikahlah. Saya jamin kalau teman-teman ngundang nggak ada yang datang juga. Jadi mending nggak usah bikin acara gitu ya. Jadi akad nikah cukup jadi gratis. Jadi KUA gitu aja ya Mas ya? KUA aja. Ya silakan para jomblo dekati calonnya sekarang. Oke, nah. Tapi kalau misalnya masalah dia masih mau resepsi ini dan rencananya masih butuh untuk modal, kira-kira persentase maksimal hutangnya berapa, Mas? Sama. Untuk sesuatu yang sifatnya hutang, kita taati apa kata regulator dan financial planning sama juga 30-35%. Okay. Itu udah maksimal banget. Oke. Dari Mas Arief Kencana nih, persiapan masa depan dibagi menjadi berapa persen jangka panjang dan berapa persen jangka pendek yang terbaik nih Mas Gusno? Oke, tadi saya udah jawab di slide. 20 sama 10 itu patokan ya. Untuk persiapan masa depan itu sifatnya minimal. Ya, jadi ini mendorong kita untuk mengelola agar uang merah tidak terlalu besar. Ya, uang merah jangan sampai terlalu besar. Jadi ketika income naik, jangan sampai gaya hidup juga naik, gitu maksudnya. Ketika income naik, maka bagian dari persiapan masa depan silahkan dialokasikan angkanya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu tentang kondisi makro di masa depan, inflasinya bakal berapa dan sebagainya. Maka lebih banyak kita siapkan, lebih baik. Ya. Jadi jangan sampai hari ini yang kita naikin, lalu yang masa depan dikorbankan. Prosentasenya berapa? Yang jangka panjang 20% minimal. Yang jangka pendek itu sifatnya adalah dana darurat dan asuransi. Jadi kalau teman-teman punya premi asuransi baik itu life insurance atau health insurance atau asuransi sakit kritis, itu 10%. Minimal, ya. Ingat, ketika saya bicara asuransi, itu tidak ada investasi di dalamnya ya. Jadi benar-benar mindset kita adalah
kalau di asuransi syariah, mindset kita adalah ketika kita membayarkan premi itu, maka kita sedang menaruh uang di dana tabung yang besar. Ketika ada yang sakit, nanti yang sakit itu disantuni dari dana tersebut. Ya, jadi ada mekanisme saling melindungi di dalam asuransi syariah. So, kalaupun kita merasa kehilangan uang, niatkan aja dari awal, please niatkan dari awal bahwa ini untuk dana tolong-menolong, ini untuk saling membantu. Bisa jadi ketika hari ini ada yang sakit, uang saya ikut kontribusi di sana. Jadi jawabannya tadi 20 dan 10% ya, minimal. Oke. Ini masih ada yang bertanya tentang hutang lagi nih Mas Gusnul, dari Iqbal Gibran. Mau nanya sebenarnya hutang yang sehat itu penjelasannya seperti apa sih Mas? Dalam hal apa aja kita diperbolehkan berhutang? Oke, hutang bukan hal yang dilarang. Tapi Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bahwa hutang itu ketika tidur bikin seorang gelisah, ketika terjaga bikin seorang hina. Ya, artinya walaupun bukan hal yang dilarang ya, tapi sebaiknya enggak gitu ya. So, kita lihat apakah perlu untuk melakukan ini gitu ya. Kalau kita yakini aja karena ya dalam Islam ada hadis ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau niatan kita menjauhi hutang itu karena saya pengen sebenarnya punya rumah, tapi ini nanti kalau hutang bisa turun ke anak, gitu ya. Kalau misalkan saya sakit nggak bisa nerusin, keluarga saya yang jadi repot. Demi itu saya nggak berhutang, ya. Maka yakin sama janji Allah, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini terpaksa gimana gitu? Dalam hal apa boleh? Ini standar aja. Untuk sesuatu yang nilainya naik, silahkan. Untuk sesuatu yang nilainya naik, silahkan. Ya, termasuk pertanyaan di bawahnya ini ya. Ya, pertanyaan dari Muhammad Yovanka ya, apakah berhutang itu untuk kebutuhan investasi, berhutang untuk properti yang nilainya akan naik gitu diperbolehkan ya Mas Gusnul? Ya, masih oke, permissible gitu. Tapi kalau nyicil yang nilainya turun ya tahan-tahan aja lah, tabung aja gitu ya. Oke. Ini di bawah ada pertanyaan menarik nih Mas, dari Akik Abdul Malik. Bagaimana caranya mengatasi gatal belanja di mall, padahal sudah di list keperluan belanja, tapi tetap kadang gatal, apalagi kalau pakai kartu kredit. Nah, monggo dijawab Mas Gusnul. Oke. Kartu kredit gunakan, kalaupun terpaksa pakai kartu kredit, gunakan untuk darurat. Ya, karena kadang-kadang kalau teman-teman datang ke suatu tempat, ke luar negeri mungkin ya, itu beberapa justru bisanya pakai kartu kredit misalnya. Ya, saya pernah ke suatu tempat, beli bensin, saya bawa mobil di sana, ternyata tempat bensinnya, pom bensinnya itu nggak ada awaknya gitu ya. Jadi harus masukin kredit card di situ. Nggak ada repot kalau misalkan kita nggak ada. So, gatal belanja di mall itu ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah apakah ada barang substitusinya, ya. Barang substitusinya, apakah ada, maksudnya penggantinya ya, pengganti barang tersebut. Kemudian apakah harus sekarang gitu. Teman-teman tes ketika datang ke mall, ya, ketika lihat barang yang diinginkan itu, coba muter dulu. Kalau misalkan tiba-tiba kita pulang dan nggak gatal-gatal, itu berarti sebenarnya kita nggak perlu barang itu saat itu. Nggak pingsan, ya, nggak mules-mules, oh berarti, lupa tadi nggak beli itu barang, oh berarti sebenarnya nggak perlu amat. Jadi muter dulu kalau gatal belanja di mall. Biasanya muter, sudah di list belanja. Oh, padahal sudah di list belanja. Oh, maksudnya di luar list ya, ini ya. Kalau sudah di list ya saya pikir nggak masalah ya. Tapi kalau di luar list, nah, saya ada tips yang kedua. Jari diginiin ya. Jadi setiap kali mau ngeluarin dompet, ya itu susah. Jadi setiap masuk mall jarinya diginiin. Jadi dompetnya dipegang di jari ya Mas, betul? Iya, jadi kalau pas masuk mall jempolnya dimasukin ke dalam jari seperti itu. Oke. Oh, ini trik baru nih supaya trik baru. Lebih tahan supaya nggak gatal gitu tangannya Mas Gusnul. Iya, nanti jadi kebiasaan. Oke, baik.
Oke. Oh iya, saya mau respon dulu ini yang di chat ya. Takutnya ini jadi miskonsepsi. Tadi saya cerita tentang sandwich generation itu Mas Agus ya. Ini maksudnya bukan yang kayak begini ya. Jadi kita dari sisi kita membiayai orang tua nggak ada masalah sama sekali. Sandwich generation ini bicara tentang ketika kita sekarang ini membiayai orang tua kita, maka belum tentu anak kita bisa membiayai kita seperti kita membiayai orang tua kita sekarang. Saya setuju banget sama Mas Agus ini, atau mungkin saya yang salah baca gitu ya. Ini lebih ke konteks saya menyiapkan diri saya sendiri, jangan sampai anak saya harus membiayai saya padahal kehidupannya belum tentu nyaman ketika itu, gitu maksudnya ya. Jadi nggak ada maksud jadi anak durhaka. Oke, lanjut, baik. Kita sambil buka polling quiz ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang tadi sudah menyimak materi dari Mas Gusnul. Ini kita akan buka polling quiz. Nanti akan ada hadiah menarik top up RDN senilai Rp100.000 dari PT Bursa Efek Indonesia. Oke, ini pertanyaan dari polling quiz. Ini pertanyaan banyak banget ya Mbak Cindy ya. Iya, betul. Ini sambil kita jawab. Caranya kita jawab. Saya mau jawab yang mana ya? Mbak Cindy yang pilih yang berhubungan sama financial planning. Oke, ini pertanyaan. Kita kuis dulu polling untuk dulu yang ya? di webinar ya. Iya, polling quiz untuk yang di webinar, untuk Bapak Ibu dan peserta teman-teman yang sudah terhubung di webinar. Kami buka kuis polling pertanyaan untuk jawab. Ya, nanti akan ada jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah top up RDN senilai Rp100.000 dari PT Bursa Efek Indonesia untuk 10 orang pemenang ya hari ini. Nah, nanti pengumuman jawaban terbaik dan pertanyaan terbaik akan diumumkan besok di Instagram MNC Sekuritas. Instagramnya di @MNC-Sekuritas. Oke, Mas Gusnul, sambil kita menjawab pertanyaan-pertanyaan nih, Mas Gusnul, dilanjutkan aja ya. Ini ada titipan pertanyaan nih, Mas Gusnul. Tips untuk keluarga muda yang baru punya anak, mungkin perencanaan keuangannya seperti apa nih, Mas Gusnul? Ini pertanyaan yang mana ya, sebentar? Oh, ini tidak ada di kuis ini. Ini ada titipan pertanyaan. Oh, gitu. Gimana? Pertanyaannya tips untuk keluarga muda yang baru punya anak nih, Mas Gusnul, gimana? Boleh dijelaskan dulu nih gimana perencanaannya? Oke. Ya, ini momen yang emosional gitu ya ketika seorang punya anak. Jadi gini, saya mau mundur dulu ke yang jomblo juga ya, ke yang jomblo atau yang baru menikah atau belum punya anak. Apapun itu, teman-teman sudah mulai siapkan yang barusan saya ceritakan. Kenapa? Karena ketika anak ini lahir, maka kebutuhannya itu akan lebih banyak, gitu kan? Nah, jangan sampai ketika kita kebutuhan untuk anak ini kan harus dipenuhi ya, maka jadi yang dikorbankan adalah investmentnya, karena kita belum terbiasa menyisihkan untuk investment dan insurance. Nah, ada peribahasa kan gini, banyak anak banyak rezeki. Betul, banyak rezeki yang harus dijemput maksudnya. Jadi dalam hal ini teman-teman satu mulai open juga terhadap kemungkinan additional income ya. Hari ini potensi untuk additional income banyak banget asal kita mau. Yang kedua, sebelum harus ada additional income atau enggak, teman-teman hitung dulu aja, snapshot dulu kondisi hari ini, ya, potret kondisi hari ini, lihat seberapa merah uang kita sekarang. Kalau ternyata cukup merah, lebih dari 60%, ya sesuai tadi yang di slide, coba dipilah dulu mana yang prioritasnya rendah, itu dulu yang dikurangi. Ya, intinya sebisa mungkin ada budget untuk uang biru dan uang hijau. Nah, ketika uang biru dan uang hijau ternyata nggak ada budget karena memang uang merahnya mepet, maka disitulah teman-teman mulai berpikir untuk mencari tambahan income.
ya, karena itu jadi keniscayaan, diperlukan banget. Oke, Gitu nah ya. ini membahas tentang tambahan income, mencari tambahan income. Nah, ada pertanyaan dari Mas Abdul Rahman Effendi. Apakah gaji di bawah sedikit UMR bisa mempersiapkan pensiunnya dengan hasil yang memuaskan? Nah, monggo Mas Gusnul. Nah, ini angkanya akan relatif ya, Iya, karena UMR tidak Jakarta lah disebutkan anggap ya. sebenarnya ya. UMR aja. Uh, saya harus motivasi, ya, nggak ada masalah. Ya, ini bukan tentang angkanya, tapi seberapa besar kita bisa untuk menyisihkan untuk masa depan. Saya ada satu cerita, jadi ada orang yang income-nya jauh lebih besar, tapi dia tidak bisa menyisihkan. Itulah kenapa banyak orang yang berpikir bahwa financial planning ini tidak perlu untuk orang-orang yang sudah punya banyak uang. Orang yang banyak uang merasa demikian gitu ya. Karena toh uangnya ada. Begitupun teman-teman kita yang merasa bahwa uangnya terbatas, mereka berpikir juga untuk apanya yang mau di-planning. Uangnya juga terbatas. Padahal financial planning ini justru diperlukan agar yang uangnya banyak ini, uangnya nggak harus habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Perlu dikontrol. Ya, sehingga ketika nanti tiba saatnya ke distribusi aset, ya itu ada yang diwariskan gitu loh. Bukan utang yang diwariskan, tapi aset yang diwariskan. Lalu orang-orang yang punya penghasilan terbatas, justru financial planning itu penting agar dia bisa memiliki sesuatu nanti di kemudian hari. Ya, sambil kita berharap tentunya ada rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ya, rezeki yang tidak disangka-sangka tuh dua, ya, berbakti sama orang tua sama takwa. Dah. Jadi kalau mau dapetin rezeki tidak sangka-sangka, dua itu. Oke, jadi harus berbakti sama orang tua yang pasti ya, Mas Nah, Gusnul ya. Sambil cari tambahan income. Sambil berdoa, sambil usaha ya. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Sri Ega nih. Ini selamat malam Pak, saya Sri Ega Wulandari ingin bertanya, uang bukanlah segalanya, namun segalanya butuh uang. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pernyataan itu, dan apakah dari pernyataan tersebut bisa mengundang suatu sentimen yang positif? Sekian, terima kasih. Ini betul banget sih ya. Ini ada quotes-nya juga. Jadi boleh dibilang gini, tadi kan saya bilang di awal, uang itu netral ya. Uang itu nggak punya jenis kelamin, dia nggak baik nggak juga buruk. Ya uang itu hanya alat. Di tangan siapa uang itu dia akan jadi baik atau buruk. Ya di tangan orang-orang soleh seperti Bapak Ibu semua ya itu akan jadi manfaat yang luar biasa gitu. So kalaupun ini benar gitu ya, kalaupun kita anggap ini benar, ya maka pastikan segalanya itu adalah termasuk hal-hal yang membaikkan gitu loh. Ya jadi kayaknya saya nggak tanggapin apakah ini positif atau negatif ya, karena ini multi persepsi ya. Kita tanggapi positif aja lah. Kalaupun ini benar, uang segalanya butuh uang, ya maka itulah untuk sedekah butuh uang, untuk ngasih orang tua butuh uang, dan seterusnya. Gitu. Kita pilih positif aja. Nah ini ada lagi nih untuk pos pengeluaran prioritas terakhir itu seperti apa, Pak? Pos pengeluaran, karena tadi saya sebutkan ya. Gini, ketika kita, karena ini akan relatif beda ya, saya ambil contoh gini. Ketika mati lampu dan terpaksa harus pakai genset, barang apa yang teman-teman nyalakan duluan? Pasti ada yang bilang TV gitu, ada yang bilang kulkas dong, AC atuh pertama gitu ya. Nah dari itu aja udah berbeda ya, udah berbeda prioritasnya. Padahal sama-sama mati lampu. Bahkan di keluarga juga beda. Jangan dulu dong TV dulu, jangan AC dulu. Padahal kapasitasnya cuma 200 kVA, cuma bisa nyalain beberapa. Pilih atuh gitu ya. Nah apalagi prioritas terakhir, tentunya ini akan jadi berbeda setiap keluarga. Nah makanya yang tadi kalau sempat screenshot ya, yang budgeting tadi, pos-pos budgeting itu, pas kita screenshot, baru kita tahu mana yang jadi prioritas yang dimaksud dengan prioritas terakhir itu. Adalah kalau ternyata itu nggak ada, pun nggak apa-apa gitu loh. Ya, jadi ini akan berbeda satu sama yang lain.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Gusnul atas menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sharing ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, baik. Saya tambahin satu, ini boleh tadi berhubungan sama profil risiko, saya baru ingat. Jadi, teman-teman, saya nggak tahu ya, apakah teman-teman traders ini, apakah kemudian semua traders itu adalah orang-orang bertipe agresif, ya walau alam gitu ya. Tapi anggaplah di dalam webinar kali ini beragam gitu ya, ada yang tipe konservatif dan sebagainya. Bagaimana saya tahu itu adalah ketika masuk ke Dufan gitu ya, itu wahana apa yang dipilih. Nah, itulah ada hubungannya sedikit dengan tipe itu. Kalau dia pilihnya itu yang roller coaster, apa tuh namanya, halilintar, nah bisa jadi dia itu. Tapi kalau misalkan arung jeram ya, kalem tapi kadang-kadang basah dikit masih bisa diterima, nah itu mungkin dia moderate. Tapi kalau naiknya komedi putar, yang kuda itu doang, nah itu mungkin dia tipe yang konservatif gitu ya. Oke, mungkin baik. Gitu ya. Itu mengandung joke ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Gusnul sekali lagi untuk Bapak Ibu, teman-teman. Tadi yang sudah bertanya dan sudah menjawab pertanyaan, silakan cek besok Instagramnya @MNC Sekuritas untuk tahu siapa pemenang-pemenangnya, karena nanti akan diumumkan melalui Instagram Story MNC Sekuritas. Jadi bisa langsung di-follow juga biar nggak ketinggalan. Oke, Mas Gusnul, terima kasih banyak sekali lagi. Oh ya, sekali lagi saya sebutkan nih, hadiahnya tadi untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari komunitas teman trader atau Tetra. Itu hadiah berupa free aplikasi Tetra selama 6 bulan. Kemudian juga ada buku edukasi Tetra dan juga video edukasi Tetra. Nah, kemudian untuk jawaban terbaik nanti akan mendapatkan hadiah berupa top up RDN senilai Rp100.000 dari PT Bursa Efek Indonesia untuk 10 orang pemenang. Jadi kesempatannya masih banyak. Bapak Ibu tadi yang sudah menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah. Nah, baik, sekian tadi MNCS Stock Trading Bootcamp hari ini, tanggal 8 Juli 2020. Terima kasih sekali lagi Mas Gusnul. Mungkin sebelum ditutup, Mas Gusnul, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu? Oke. Ya, jadi teman-teman, uang itu hanyalah aktor. Andalah sutradara sebenarnya. Dan hanya sutradara yang hebat yang bisa menciptakan film-film yang keren. So, mudah-mudahan hari ini membuat kita semua jadi sutradara yang hebat. Amin. Dan film ini bernama kehidupan kita masing-masing, kesejahteraan kita masing-masing. Ya, so, lakukan aja. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Gusnul. Jangan lupa untuk Bapak Ibu dan teman-teman masih ada satu lagi kegiatan dari MNCS Stock Trading Bootcamp ini. Jangan lupa sekali lagi ya, masih ada 1 hari lagi. Perencanaan keuangan syariah oleh Ibu Vera Trisiana selaku founder komunitas peduli masa depan dan juga selaku syariah financial planner. Jangan lupa ya, tanggal 10 Juli. Jadwal selanjutnya MNCS Stock Trading Bootcamp. Oke, baik, itu dia. Baik, untuk teman-teman yang bertanya, mungkin presentasinya hari ini masih bisa di-share atau enggak. Nah, jawabannya buat untuk teman-teman dan Bapak Ibu, silahkan cek langsung YouTube-nya MNC Sekuritas dan Sahamology TV untuk cek dan belajar lagi mereview materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gusnul pribadi. Nah, juga untuk yang Bapak Ibu yang sudah tertarik untuk menjadi investor saham, bisa langsung chat atau DM Instagramnya @MNC Sekuritas dan Tetra Exchange karena admin kami siap melayani Anda. Oke, baik, itu dia. Terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi yang sudah belajar bersama malam ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.